Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Cu yang dari Donghua, Transcending the Nine Heavens, di channel alur cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Transcending the Nine Heavens. Chapter 101 Raja Neraka Cu. Pria yang telah mendayung 200 kali di bawah komando Menteri Cu, ditambah dengan keluhannya terhadap semua penanaman paksa, semakin membencinya. Namun, kebencian ini entah bagaimana perlahan berkurang dan apresiasi mulai terjadi. Menteri Cu mungkin sedikit kejam dan tegas. Tapi dia pasti memimpin kita menuju masa depan yang cerah. Dalam kurun waktu tersebut, kinerja ketiga brigade tersebut meningkat pesat. Selembar kertas kecil dibawa keluar dari kamar Menteri Cu. Lebih dari 10 nama pejabat peringkat 5 tertulis di sana. Keributan besar terjadi karena mereka semua adalah mata-mata dari negara Dazhao. Setelah konfirmasi informasi ini, Tai Butian sangat terkejut. Dia segera pergi memeriksanya sendiri, untuk menghindari pembunuhan yang salah. Yang membuatnya kecewa, semuanya diverifikasi dengan bukti kuat dan saksi bertumpuk seperti gunung. Sang pangeran sangat marah hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sekali lagi, tempat eksekusi benteng awan besi berlumuran darah. Pada saat itu, semua anggota bangsawan benteng awan besi merasa sangat tidak aman. Setiap hari, pemberitahuan di dinding benteng Tandura sepertinya berisi informasi baru. Biasanya disebutkan tentang seorang pejabat tinggi tertentu yang dinyatakan bersalah atas kejahatan keji sehingga hukumannya adalah eksekusi dan penyitaan seluruh harta bendanya. Untuk memastikan semuanya tidak memihak, kasus-kasus ini diadili dengan cermat oleh Menteri Cu. Buktinya berlimpah dan jelas. Semuanya tetap aman dan tidak ada ruang untuk ambiguitas sedikit pun. Saat ini, nama Butian Pavilion sedang bersinar seterang matahari tengah hari di benteng Tandura. Orang-orang terus-menerus memuji mereka sementara para pejabat merasa tidak nyaman. Meskipun sekarang mereka hanya memburu mata-mata dan pengkhianat, siapa yang tahu kapan menteri legendaris ini akan mulai memburu pejabat rakus yang menerima suap. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan hal seperti ini akan terjadi. Di antara kita para pejabat, berapa banyak dari kita yang bisa mengatakan dengan yakin bahwa dada kita benar-benar bersih? Siapa yang tidak pernah membersihkan payudara dengan tangan kita? Tidak memihak, memiliki integritas. Brengsek, apakah ada pejabat baik seperti itu di dunia ini? Alhasil, seluruh pejabat mulai berbenah tanpa ada perintah atau pengaturan sebelumnya. Mereka hanya ingin memiliki reputasi yang baik sehingga jika menteri mempunyai penilaian terhadap mereka, paling tidak mereka bisa mengatakan, pejabat kecil ini telah mempelajari jalannya dan, sejak itu, tidak berani. Mohon ampun. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun, yaitu semua barang berharga, ramuan langka, dan permata berharga telah hilang secara misterius setelah disita. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka. 3 Brigade Pavilion Butian, yang terdiri dari darah besi, darah fierce, dan rahasia surgawi masing-masing diubah namanya menjadi Aula Darah Besi, Aula Darah Fierce, dan Aula Rahasia Surgawi. Alasan pergantian nama adalah karena Pavilion Butian sudah ramai dengan godaan emas, perak, dan jabatan tinggi. Itu seperti bola salju yang menggelinding dan semakin besar ukurannya. Setelah setengah bulan lebih sedikit, jumlah anggota di Pavilion Butian telah meningkat dari 80 menjadi 130 orang, hampir setengah lebih banyak dari jumlah sebelum pembersihan. Sementara itu, Menteri Cu menjadi semakin misterius. Awalnya, dengan hanya anggota asli Pavilion Butian, Menteri Cu sering meninggalkan kamarnya untuk berjalan-jalan. Namun, sejak anggota baru mulai bergabung, dia malah mengirim Wu Qianqian meninggalkan kamarnya untuk memberikan perintah. Anggota lama Pavilion Butian diberi perintah khusus untuk tidak menyebutkan apapun tentang Menteri Cu kepada siapapun. Anggota baru tidak tahu seperti apa rupa Menteri Cu. Yang mereka tahu tentang dia hanyalah detail-detail kecil yang samar-samar terdengar dari mulut ke mulut. Tampaknya, Menteri Cu masih sangat muda, namun ia tampak lemah dan terpelajar. Dia tidak memiliki pengetahuan seni bela diri tetapi memiliki kebijaksanaan yang begitu besar sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa lepas dari kemampuan pengamatannya yang tajam. Tidak ada orang yang berani tidak menghormatinya di seluruh Pavilion Butian. Meski begitu, ini semua hanyalah rumor tanpa satu pun bukti untuk diverifikasi.
Situasi ini menambah lapisan misteri lain pada Menteri Chu yang sudah tidak dapat dijelaskan. Di sisi lain, keluarga besar dan pejabat negara Tandura mulai menamainya Raja Neraka Chu. Kapanpun Raja Neraka Chu memberi perintah, iblis kecilnya dikirim untuk mengambil jiwa yang terlibat. Pasti tidak ada cara untuk melarikan diri jika Raja Neraka Chu memberi perintah. Pada saat itu, seluruh benteng awan besi mempunyai pepatah, jika Raja Neraka menginginkanmu mati pada tengah malam, siapa yang berani membuatmu tetap hidup sampai jam 4 pagi? Kata-kata ini tidak lain adalah tentang Menteri Chu. Saat kabar Menteri Chu menyebar, semua orang yang mendengarnya hanya mengangguk setuju. Sepertinya kata-kata ini adalah cerminan sebenarnya dari perasaan mereka yang sebenarnya. Raja Neraka Chu. Memang benar Raja Neraka terlebih lagi, jika Raja Neraka yang sebenarnya memanggil jiwa, seorang tabib mungkin bisa menjaga orang tersebut tetap hidup hanya untuk beberapa hari lagi. Namun, jika Raja Neraka Chu adalah orang yang memberi perintah, Anda bahkan tidak akan mampu menyeret nyawa orang itu bahkan hanya 15 menit lagi. Raja Neraka Chu bahkan lebih kuat dari Raja Neraka yang sebenarnya. Rumor ini menyebar dengan cepat. Ketika orang-orang di Paviliun Butian mendengar julukan ini, mereka langsung berkata dalam hati, "Ya Tuhan, siapakah orang jenius yang menghasilkan gelar sesempurna itu?" Menteri Chu tinggal di kamarnya setiap hari. Dari waktu ke waktu, dia akan memberikan perintah agar beberapa jiwa ditangkap. Mereka yang namanya tertulis pada dasarnya adalah daging mati. Meskipun Raja Neraka hanya meminta satu jiwa dalam satu waktu, Menteri Chu akan selalu memberikan perintah agar seluruh keluarga dieksekusi sekaligus dan seluruh harta warisan disita. Selain itu, beberapa orang lain akan terlibat jika mereka terkait dengan kasus ini juga. Pintunya tampak suram dan mengerikan bagi semua orang, bahkan saat itu di siang hari bolong. Beberapa orang bahkan mengatakan hal ini tentang kamarnya, dunia kehidupan ada di luar pintu itu. Satu langkah ke dalam ruangan itu dan Anda akan berada di akhirat. Mereka yang mendengar ini hanya bisa setuju. Kantor Menteri Chu adalah istana misterius Raja Neraka. Sejak saat itu, semua orang di Paviliun Butian menyebut Menteri Chu sebagai Raja Neraka. Mereka percaya bahwa dia benar-benar layak mendapat gelar seperti itu. Sejujurnya, dia benar-benar mengagungkan gelar itu. Hei, apakah kamu melihat Raja Neraka hari ini? Tidak, Raja Neraka jarang muncul. Di sana, Raja Neraka baru saja mengirimkan perintah lain untuk jiwa. Satu pesanan telah dikirim pagi ini. Penyihir jiwa mengeluarkan perintah itu dan memberikannya kepada malaikat maut. Penuai kegelapan sebenarnya adalah mantan penguasa Paviliun Butian dan pemimpin Brigade Darah Sengit. Saat ini, dia adalah penguasa Aula Darah Sengit, pejabat Cheng Ziang. Bahkan kecantikan yang menakjubkan seperti Wu Qianqian diberi julukan Soul Demones karena tugasnya adalah menjadi penyampaian perintah Cuyang. Meskipun Wu Qianqian selalu lembut, orang-orang mulai khawatir setiap kali mereka melihat Soul Demones. Ini karena semakin banyak rumor tentang Raja Neraka Chu, yang menimbulkan ketakutan di hati mereka yang mendengar rumor tersebut. Motherf, Raja Neraka belum cukup membunuh. Bagaimana Raja Neraka bisa membunuh cukup banyak? Apakah kamu bercanda? Ah, seperti apa rupa Raja Neraka? Raja Neraka, apakah kamu ingin aku mati bersamamu? Tutup saja mulutmu. Beri aku perkenalan singkat saja. Singkatnya, dalam skenario terbaik, orang biasa akan ketakutan setengah mati jika dia melihat Raja Neraka. Orang yang membagikan rumor ini belum pernah melihat Raja Neraka Chu secara pribadi tetapi tidak memiliki keraguan dalam memutarnya. Kisahnya sendiri. Takut setengah mati. Dalam skenario terbaik. Bagaimana dengan skenario terburuk? Kasus terburuk. Jiwa mereka akan terbang keluar dari tubuh mereka saat itu juga. Mereka mungkin tidak dapat bereinkarnasi lagi. Itu sangat sering terjadi. Bajingan itu menakutkan. Ya, bagaimanapun juga, dia adalah Raja Neraka. Akibatnya, rumor tersebut menyebar luas. Semakin jauh rumor ini menyebar, semakin tidak akurat jadinya. Raja Neraka mulai terdengar lebih galak. Dalam waktu kurang dari sebulan, nama Raja Neraka Chu telah membangun reputasi besar di dalam benteng awan besi. Menghadapi rumor ini, Raja Neraka Chu tidak bisa hanya duduk diam dan tidak memperhatikannya. Saat rumor ini mulai menyebar seperti api, Chu yang segera mengirimkan perintah, kirim orang untuk menuangkan lebih banyak minyak ke dalamnya. Nyalakan api dan segera sebarkan rumor ini lebih jauh. Jadikan lebih ganas lagi. Biar semua orang mengetahuinya. Semakin buruk semakin baik. Setelah itu, Raja Neraka Chu membuat topeng yang menakutkan, muncul beberapa kali di Paviliun Butian.
Ia memiliki wajah biru dengan taring kuning, dipenuhi aura iblis. Bahkan di siang hari bolong, pemandangannya membuat orang hampir mengompol. Seiring berjalannya waktu, selain orang-orang yang dia kenal, anggota yang lebih tua yang pernah melihat Chu yang sebelumnya menjadi bingung. Lambat laun, mereka lupa seperti apa rupa Chu yang dulu dan hanya mengenali Raja Neraka Chu yang berdarah dingin, kejam, dan haus darah. Transcending the Nine Heavens. Chapter 102 terlalu bersih, tidak bagus. Raja Neraka Chu, hehe. Chu Yang, kamu benar-benar ahli. Wu Qingqian menutup mulut mungilnya saat dia terkekeh di depan Chu Yang, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Wu Qianqian tidak bisa menahan tawa setiap kali dia memikirkan nama panggilan Chu Yang. Di saat yang sama, dia merasakan kekaguman, meski bercampur dengan sedikit rasa frustrasi. Meskipun Chu yang 1 tahun lebih muda darinya, dia mampu mencapai hal-hal yang bahkan tidak pernah dia impikan. Tanpa latar belakang sebelumnya dan hanya menggunakan kekuatannya sendiri, dia telah menjadi Menteri Paviliun Butian. Posisi ini merupakan impian ayahnya, Wu Yunliang. Namun, dia tidak dapat mencapai posisi ini meskipun telah berupaya keras selama beberapa tahun terakhir. Chu yang telah mencapai segalanya hanya dalam 2 minggu. Tentu saja, latar belakang ayahnya sangat berbeda dengan Chu yang sendirian. Tai Butian tidak mau mengambil risiko besar dengan memilih Wu Yunliang. Namun, bukankah Chu yang juga dari Sekte Tianwei? Bukankah sang pangeran takut bahwa Chu yang bisa menjadi pion dari Sekte Tianwei? Sementara sang pangeran berhati-hati dengan ayahnya, mengapa dia tidak berhati-hati dengan Chu yang? Pertanyaan-pertanyaan ini terus terngiang-ngiang di kepala Wu Qianqian, mengganggunya. Meski begitu, dia enggan menyebutkannya. Sejak dia mengenal Chu Yang, dia akan mendengar orang membicarakannya tanpa henti. Dia bertemu dengannya lagi pada kesempatan dia diutus oleh pangeran untuk mengundang Chu Yang. Selain itu, ini adalah peristiwa yang sangat seremonial. Hingga saat ini, Wu Qianqian merasa seperti hidup dalam mimpi. Dia sangat mengagumi adik bela diri kecil ini. Wu Qianqian mengenal Chu Yang dengan cukup baik. Ketika dia memikirkan apakah ada orang di dunia ini yang bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, dia menyadari bahwa tidak ada orang lain selain Chu Yang. Saat Paviliun Butian terus berkembang, Wu Qianqian menjadi semakin bingung dengan situasinya. Sebagai Menteri Paviliun Butian yang baru dilantik, Chu Yang telah mengorganisir Paviliun Butian dalam waktu 1 malam. Selain itu, dia telah membuat semua orang, termasuk seniman bela diri terhormat, sangat menghormatinya. Selain Wu Qianqian, semua orang tidak mengetahui tingkat kultivasi Chu Yang. Chu Yang, hanya seorang prajurit bela diri. Seorang prajurit bela diri telah menjadi pemimpin kelompok yang terdiri dari master bela diri hebat, dan bahkan seniman bela diri terhormat. Dia telah berhasil membuat semua orang menghormati dan bahkan mengidolakannya. Hal ini menyebabkan Wu Qianqian merasa seperti berada dalam mimpi. Selain itu, Chu yang sengaja menciptakan suasana misterius tanpa menunjukkan kemampuan aslinya. Dia memberi kesan kepada semua orang bahwa dia adalah seorang cendekiawan yang tidak tahu seni bela diri apapun. Namun, yang lebih membingungkannya adalah kenyataan bahwa para seniman bela diri ini biasanya bukan tipe orang yang rendah hati dan patuh. Namun, mereka membiarkan seorang cendekiawan yang lemah berkuasa di atas mereka. Lebih jauh lagi, mereka bahkan sampai menyembah dan menaatinya tanpa syarat. Baru-baru ini, kejadian yang lebih aneh lagi adalah terciptanya sosok Raja Neraka Chu. Menyebut nama ini saja sudah cukup untuk menakuti anak kecil hingga berhenti menangis di malam hari. Wu Qianqian merasa seperti dia terdampar dalam kabut. Kamu harus memanggilku Menteri Chu," kata Chu yang sambil mengangkat alisnya. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, karena dia terus-menerus memasang topeng ancaman di wajahnya, bahkan di kamarnya sendiri. Dia tidak melakukannya secara berlebihan karena dia mempunyai motif tersembunyi. Pada dasarnya, aura misterius diperlukan karena kekuatannya saat ini tidak mencukupi. Aura misterius yang dipadukan dengan otoritas tinggi mampu menciptakan kekuatan besar. Manusia selalu menyembah dewa, tapi adakah yang pernah melihat dewa sebelumnya? Jika ada dewa yang bisa dilihat manusia setiap hari, itu tidak akan dianggap dewa lagi. Memang benar, Chu yang menciptakan status seperti dewa untuk dirinya sendiri. Selain itu, Chu yang sengaja menyebarkan rumor bahwa Raja Neraka Chu tidak memiliki pengetahuan seni bela diri. Meskipun dia tidak yakin seberapa efektif strategi itu, dia tahu bahwa rumor seperti itu memiliki kekuatan untuk membodohi musuh-musuhnya.
Jika dia menghadapi bahaya, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Menteri Chu, bolehkah aku tidak memanggilmu Raja Neraka Chu? Wu Qianqian memiringkan kepalanya sambil tersenyum dan duduk di hadapan Chu Yang. Dia tampak sangat tertarik dengan apa yang tersembunyi di balik topeng mengerikan itu. Setiap kali Wu Qianqian melihat Chu Yang, emosinya sangat bergantung pada suasana hatinya. Jika suasana hatinya sedang baik, dia akan merasa sedikit nyaman, bahkan jika dia mengenakan topeng mengerikannya. Di sisi lain, jika suasana hatinya sedang buruk, pernapasannya akan menjadi terkontrol, selain itu dia tidak bisa tertawa bebas. Wu Qianqian tidak tahu kenapa dia merasa seperti itu. Semuanya terserah padamu. Caramu memanggilku adalah pilihanmu sendiri. Chu yang menunduk dan terus melihat dokumen di mejanya. Di depannya ada kecantikan menakjubkan yang aromanya memenuhi udara, namun Chu yang tampaknya benar-benar acuh tak acuh dan terus menganalisis dokumen di depannya. Hal ini menyebabkan Wu Qianqian sangat yakin bahwa pria ini akan berhasil dalam apapun yang dia inginkan, tidak peduli lingkungan apapun yang dia hadapi. Mata Chu yang melihat dokumen itu dengan cepat. Segera, dia berhenti pada sebuah anomali. Ini adalah rutinitas normal bagi Chu Yang. Dia akan memeriksa dokumen seorang pejabat dan berhenti untuk menemukan kekurangan dalam dokumen tersebut. Setiap kali dia melakukan ini, dia membutuhkan waktu lama untuk merenungkan kekurangannya. Biasanya, mata-mata tidak pernah berusaha terlalu keras untuk menyamar. Meskipun jumlahnya terlalu banyak di Tandura, tidak ada yang ditemukan. Berdasarkan informasi ini, dia menyadari bahwa mereka disembunyikan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, Chu yang memutuskan untuk mencoba menemukan kekurangan kecil di antara jutaan orang agar dia dapat menebangnya satu per satu. Meski begitu, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Wu Qianqian duduk diam di samping sambil memperhatikan Chu yang dalam pemikirannya yang mendalam. Dia adalah gadis yang penuh perhatian yang tahu kapan waktu yang tepat untuk menceritakan lelucon untuk membantu Chu yang rileks, dan kapan waktu yang tepat untuk diam dan tidak mengganggunya. Meski tidak memiliki banyak pengalaman hidup, intuisi kewanitaannya sempurna untuk pekerjaan yang ditugaskan padanya. Inilah sebabnya mengapa Chu yang mengizinkannya tinggal di kamar bersamanya saat dia bekerja. Meskipun dia sedang tidak berminat untuk bersenang-senang, dia tahu betul bahwa pria dan wanita yang bekerja bersama adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Memiliki kecantikan yang memukau di hadapannya tentu menjadi motivasi yang baik. Tidak ada yang mau kehilangan muka karena kecantikan dan Chu yang juga tidak terkecuali. Tang Xin Seng, 37 tahun, asisten menteri pencatatan, Benteng Tandura. Bekerja tidak memihak dan dengan integritas tinggi. Seorang pejabat yang baik mulai bekerja pada usia 19 tahun dan telah melalui promosi yang stabil selama bertahun-tahun. Posisi yang dipegang. Selama masa jabatannya, dia mendapat penilaian yang sangat baik. Wu Luozi, 38 tahun, asisten menteri Ritus. Terlibat dalam beberapa penggelapan, pejabat yang rajin. Qian Qisu, 37 tahun, asisten menteri militer. Ketekunan yang luar biasa. Sebagai seorang jenderal, dia dan tentaranya telah menjarah dari Dazhao beberapa kali. Zhou Zijun, pejabat luar biasa, tapi setelah memeriksa semua dokumen, Chu yang merenung sejenak. Selanjutnya, dia mengambil setumpuk dokumen lainnya. Setelah sekian lama, ia mengumpulkan lebih dari selusin dokumen. Dia merasa seolah-olah tidak ada masalah. Dia ingin mengesampingkannya tetapi samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Setelah melihat dokumen-dokumen itu sekali lagi, dia masih tidak menemukan sesuatu yang aneh. Chu yang meletakkan dagunya di tangannya dan berpikir lama. Sekali lagi, dia bingung dan menghela nafas. Chu Yang, jika kamu menyelidiki semua pejabat satu per satu dengan cara ini, berapa banyak yang bisa kamu periksa? Di matamu, apakah tidak ada satu pun pejabat yang baik? Wu Qianqian bertanya ketika dia menyaksikan Chu yang memeriksa ulang dokumen-dokumen ini tetapi masih ingin memeriksanya lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, alis Chu yang menyatu. Dia menatap Wu Qianqian dan wajahnya tampak menunjukkan bahwa dia baru saja mendapat pencerahan. Ya Chu yang akhirnya menyadari apa masalahnya. Kata-kata Wu Qianqian telah membantunya menghilangkan kabut di benaknya. Apakah tidak ada satu pun pejabat yang baik? Chu yang bergumam saat senyuman muncul di wajahnya. Kau benar, saudari bela diri Wu. Terima kasih atas pengingatnya. Kau telah banyak membantuku. Bantuan besar. Wu Qianqian bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia memberinya bantuan.
Bagaimana mungkin ada pejabat yang baik di dunia ini? Seru Chu Yang tegas. Matanya berhenti saat dia membaca dokumen Tang Xin Seng. Masalahnya adalah Tang Xin Seng terlalu bersih. Terlalu bersih. Tidak baik. Pejabat ini pekerja keras, tetap tegak dan tidak korup, terlepas dari promosi atau penurunan pangkatnya. Bahkan setelah menjabat sebagai asisten menteri pencatatan, dia masih terus menanam sayuran sendiri dan berpakaian sederhana. Dia makan seperti orang biasa dan menabung semua uangnya untuk orang miskin. Meski ia pejabat besar dan menduduki peringkat keempat, istrinya tetap terus menenun sementara putranya terus bekerja di pertanian. Putranya mempunyai kemampuan untuk memenuhi syarat sebagai pejabat tetapi sebaliknya, dia tetap bertahan sebagai kultivator. Ayah adalah seorang pejabat. Jika anak laki-laki menjadi pejabat juga, maka keserakahan akan segera menguasai dan mereka akan menjadi korup. Cukuplah satu anggota keluarga saja menjadi pejabat demi kebaikan rakyat. Dengan itu, Chu Yang sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan putranya menjadi pejabat. Yang dimaksud Chu Yang adalah putranya kemungkinan besar akan diizinkan lulus tes kualifikasi meskipun dia tidak memiliki kemampuan tersebut karena dia adalah pejabat tinggi. Mereka lebih baik tanpa pencapaian seperti itu. Ayahnya saja seorang pejabat, maka anak laki-laki harus menghindari jalan yang sama dengan ayahnya agar tidak timbul kecurigaan masyarakat. Pria ini adalah orang suci. Namun, apakah ada orang suci di dunia ini? Sementara beberapa orang mungkin percaya akan hal itu, Chu Yang pasti tidak percaya. Transcending the Nine Heavens. Chapter 103 Kecurigaan di mana-mana. Jika seseorang menemukan masalah dengan orang ini, itu berarti dia terlalu jujur dan karenanya terlalu bersih. Ringkasnya, catatannya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Metode Chu Yang selalu bertentangan dengan norma. Ada satu ayat yang selalu diingatnya, orang bekerja keras untuk menjadi pejabat agar menjadi kaya. Seseorang yang tidak mengutamakan dirinya akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah berkelana ke seluruh dunia dan merasa frustrasi karena seringnya menyaksikan keserakahan pejabat yang tak ada habisnya. Bahkan jika seorang pejabat dianggap sangat terhormat, dia akan tetap tinggal di rumah besar dan makan makanan lezat yang langka. Pada akhirnya, tidak satu pun dari para pejabat ini yang menjalani kehidupan mereka dengan cara yang kurang mewah dibandingkan keluarga besar yang kaya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu hidup terhormat dan tetap miskin pada saat yang bersamaan. Seperti yang diharapkan, bahkan kultivator biasa pun berharap tanah mereka diperluas beberapa meter agar keluarga mereka bisa makan lebih baik. Sejujurnya, orang-orang yang dibantu Tang Xin Seng sebenarnya makan dan berpakaian lebih baik daripada anggota keluarganya sendiri. Ada masalah dengan orang ini. Chu Yang merenung sejenak sebelum menunjuk ke dokumen di Tang Xin Seng, selidiki dia. Meskipun Wu Qianqian belum lama bekerja di benteng awan besi, dia sudah mendengar cerita tentang pejabat besar yang menuangkan darahnya untuk melindungi negaranya sendiri dan tetap jujur untuk rakyatnya, Tang Xin Seng. Tang Xin Seng telah menjadi teladan bagi semua pejabat benteng awan besi untuk dicontoh dan ditiru. Bagaimana orang terhormat seperti ini bisa menjadi mata-mata? Apakah kepala Chu Yang kacau? Tidak perlu diragukan lagi. Kirim dokumen ke Aula Rahasia Surgawi untuk segera menyelidikinya. Saya ingin menerima laporan penyelidikan mereka pada siang hari. Pada saat itu, jika laporan menunjukkan bahwa Tang Xin Seng bersih, semua orang di Aula Rahasia Surgawi akan didayung sebagai hukuman. Ulangi semua yang baru saja kukatakan pada Chen Yutong. Wu Qianqian menggosok hidungnya dengan tidak percaya, menulis catatan dan berjalan keluar. Seketika, terjadi ledakan kekacauan di luar ruangan. Orang-orang berteriak dan kuda-kuda meringkik. Para anggota Aula Rahasia Surgawi bertebaran seolah-olah ada api. Mereka yakin dayung Raja Neraka Chu tidak akan menyelamatkan siapapun dari hukuman. Chu Yang tersenyum dan berkata perlahan, kamu harus ingat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Orang suci seperti dia tidak mungkin ada. Dia menunjuk ke dokumen Tang Xin Cheng dan mendengus dingin. Jauh di lubuk hatinya, dia teringat kata-kata ini, apakah ada orang suci di dunia ini? Pertama, mari kita asumsikan ada. Jika demikian, apakah orang suci itu tidak memerlukan makanan dan pakaian? Bukankah hal-hal ini memerlukan uang? Bukankah orang suci itu memerlukan seorang istri? Atau kebutuhan fisik lainnya? Jika seseorang membutuhkan hal-hal ini, dia jelas bukan orang suci ini karena dia punya kebutuhan. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada orang suci di dunia ini.
Kata-kata ini disampaikan oleh Mo Tianji meskipun Chu yang sangat membenci Mo Tianji, dia tidak dapat menyangkal bahwa kata-katanya masuk akal. Sejak 3 aula diciptakan, Chu yang selalu mengelolanya dengan sangat serius. Namun, aula rahasia surgawi berada di bawah pengawasan ketat Chu Yang. Setiap 2 hingga 3 hari, pemimpin aula rahasia surgawi akan dipanggil ke kamar Chu Yang untuk dimarahi. Setelah dimarahi, dia akan meninggalkan ruangan dengan wajah muram dan memanggil bawahannya untuk dimarahi. Seperti yang diharapkan, Raja Neraka Chu hanya berteriak ketika dia punya alasannya sendiri. Intinya, seseorang hanya akan dimarahi jika dia melakukan kesalahan. Meskipun Chen Yutong dimarahi, dia tidak bisa marah sama sekali karena dia pantas menerima kesalahannya. Menteri Chu adalah bos besarnya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chen Yutong adalah meneriaki bawahannya sendiri karena dia tidak berani marah pada Menteri Chu. Hal ini menghasilkan terciptanya budaya kerja yang ketat dan teliti di aula rahasia surgawi. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Pemimpin aula akan dimarahi jika seseorang salah menulis satu kata saja. Hal ini akan menyebabkan semua orang di bawahnya menderita bersamanya juga. Siapa yang berani melakukan kesalahan? Tanpa sepengetahuan mereka, Chen Yutong dan anak buahnya tidak tahu bahwa penderitaan mereka adalah akibat perkataan Mo Tianji. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka mungkin akan memakan Mo Tianji hidup-hidup. Bahkan sebelum tengah hari, laporan rinci tentang Tang Xinseng ditempatkan di meja Chu Yang. Jumlah informasi telah meningkat pesat hingga setebal setengah kaki. Bahkan Wu Qianqian terkesan dengan efisiensi seperti itu. Ini benar-benar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Chu yang membuka dokumen itu dan memeriksa informasinya dengan cermat. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Meskipun informasi baru masih bersih, Chu yang tahu bahwa ada banyak perbedaan. Orang ini menjadi pejabat 10 tahun yang lalu. Dia berusia 27 tahun pada saat itu. Dia adalah seorang pemuda miskin yang berasal dari keluarga kultivator. Dia kehilangan orang tuanya pada usia 10 tahun. Pada usia 12 tahun, desanya digerebek oleh Da Zhao. Seluruh desa binasa kecuali dia. Dia menjadi satu-satunya yang selamat dengan bersembunyi di ruang bawah tanah. Chu yang berbicara perlahan saat Wu Qianqian, dengan kuas di satu tangan, dengan cepat menuliskan semua yang dia katakan, semua orang dibunuh dengan cara yang paling teliti. Ini adalah hal pertama yang mencurigakan. Terlebih lagi, jika rumahnya memiliki ruang bawah tanah, bukankah itu akan menjadi hal yang mencurigakan? Bukankah sebagian besar rumah juga memiliki ruang bawah tanah sesuai dengan kebiasaan umum kehidupan pedesaan? Semua orang telah meninggal, kecuali seorang anak kecil yang bersembunyi di ruang bawah tanah dan dibiarkan tanpa cedera. Ini adalah hal mencurigakan kedua. Jika tentara dari dinasti Da Zhao membunuh penduduk desa, pasti akan terjadi penggeledahan. Setelah menggeledah rumah-rumah, mereka hanya perlu membakar tempat itu, yang merupakan cara terbaik dan termudah. Oleh karena itu, kebakaran tidak dapat dihindari di tempat-tempat ini. Jika dia benar-benar berada di ruang bawah tanah dan tidak ditemukan oleh siapapun, dia tidak akan bisa hidup dalam keadaan mati lemas bahkan jika api tidak mengenai dirinya dalam situasi di mana dia kemungkinan besar akan mati, dia berhasil untuk bertahan hidup. Ini adalah poin mencurigakan ketiga. Setelah itu, dia melarikan diri dari desanya dan datang ke kota resmi Brokat. Kota resmi Brokat tidak jauh dari desanya, hanya 50 mil jauhnya. Tapi, bagi seorang pemuda berusia 12 tahun, jarak ini tidak bisa dibilang pendek. Mari kita lupakan hal ini karena kita tidak bisa memaksakan hal ini. Mari kita kesampingkan hal itu untuk saat ini. Ketika dia tiba di kota resmi Brokat, dia segera menemukan seorang cendekiawan terkenal untuk belajar di bawah. Bagaimana bisa seorang anak desa dapat menemukan referensi untuk hal seperti itu? Mengapa cendekiawan terkenal itu menerima seorang pengemis sebagai muridnya tanpa referensi apapun? Apakah dia orang suci? Ini adalah poin mencurigakan keempat. Tang Xingcheng lulus ujian cendekiawannya pada usia 16 tahun dan segera menikah setelahnya. Dia lulus ujian resminya pada usia 26 tahun dan menjalani pelatihan selama 6 bulan sebelum dia menjadi pejabat pada usia 27 tahun. Bahkan talenta yang diutus surga pun perlu waktu untuk belajar bagaimana menjadi pejabat dan cara berpolitik. Bagaimana dia bisa diangkat hanya dalam waktu 6 bulan setelah lulus ujian resminya? Ini adalah poin mencurigakan kelima.
Meskipun jelas ada saksi untuk periode ini. Seorang pria malang yang dipilih menjadi penjaga akan menjadi sebuah panggilan untuk dirayakan. Di sisi lain, Tang Xin Cheng telah lulus ujiannya dengan gemilang, seolah-olah dia adalah seorang keajaiban atau anugerah, namun dia tidak memiliki ketenaran apapun saat itu. Ini tidak sejalan dengan mentalitas manusia. Mentalitas manusia. Wu Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berhenti menulis sejenak. Tidak peduli dimanapun orang seperti itu berada, dia akan selalu menjadi panutan yang bisa ditiru semua orang. Namun, Tang Xin Cheng tidak ingin menjadi panutan dan malah terus meremehkan prestasinya. Dia adalah pemuda yang sedang naik daun yang tidak menginginkan ketenaran. Ini adalah poin mencurigakan ke-6. Chu yang melanjutkan, jika dia benar-benar rendah hati, dia tidak akan mempromosikan semua perbuatan baiknya. Namun, sejak dia menjadi pejabat, kata-kata perbuatan baiknya telah menyebar seperti api. Selain itu, dia hanyalah seorang pejabat dari sebuah perusahaan kecil. Wilayah ini dan hanya mengelola segelintir orang. Bagaimana berita ini menyebar begitu cepat? Tampaknya ada seseorang yang bekerja di belakangnya untuk membangun reputasinya. Setibanya di benteng Tandura, dia menjadi semakin tegas. Tampaknya semua orang tahu bahwa dia adalah pejabat terhormat. Dia baru menjadi pejabat selama 10 tahun tetapi posisinya cukup tinggi. Ketenaran sebesar itu tentu saja luar biasa. Ini adalah poin mencurigakan ke-7. Dia sangat kasar pada dirinya sendiri, namun memaafkan orang lain. Terlebih lagi, dalam 10 tahun masa jabatannya sebagai pejabat, tidak ada seorang pun yang benar-benar membencinya dan dia bahkan tidak memiliki musuh. Semua orang berhubungan baik dengannya. Ini adalah 8 titik mencurigakan. Chu yang tersenyum sedikit, semua orang mengklaim bahwa dia melakukan tugasnya dengan baik. Namun, setiap orang harus memilih pihak yang akan dipihaknya, baik itu di kancah politik atau Jianghu. Anda akan menyinggung kedua belah pihak jika Anda tetap berada di pagar. Ini adalah benar-benar tidak dapat dihindari. Istana kerajaan bekerja dengan cara yang sama. Pertempuran terjadi dari kedua sisi sampai keseimbangan tercapai dan mereka dapat melanjutkan. Dia memiliki kehebatan yang unggul, tidak pernah terlibat perebutan kekuasaan, dan tidak kekurangan prestasi. Chu yang terkekeh, dunia ini tidak pernah begitu adil, namun keajaiban seperti itu telah terjadi padanya. Dia tidak punya uang, dukungan, atau latar belakang, bagaimana dia bisa menerima keadilan seperti itu? Ini adalah titik mencurigakan ke-9. Diwu Qingrou mulai merebut kekuasaan lebih dari 10 tahun yang lalu. Segera, dia menerapkan rencananya untuk merampas Pandai Besi Tandura. Waktu seperti itu terlalu kebetulan. Ini adalah titik mencurigakan ke-10. Meskipun pencapaiannya jelas dan signifikan, naik dari pejabat rendahan tingkat 9 menjadi pejabat tingkat 4 dalam 10 tahun. Tampaknya dia dipromosikan setiap tahun. Kecepatan promosi seperti itu terlalu cepat. Ini adalah yang ke-11 hal yang mencurigakan. Meskipun putranya berbakat, dia menolak untuk mengizinkannya menjadi pejabat. Dia menggunakan alasan ingin menghindari kritik orang, padahal saat itu dia bukan pejabat benteng awan besi. Kenapa dia harus menghindari kritik orang? Kritiknya. Selain itu, dia terlalu protektif terhadap putranya dan hampir tidak mengizinkannya melakukan kontak dengan dunia luar. Bukankah ini akan mempersulit dia untuk berkontribusi pada negara dengan apa yang disebut kesetiaan abadi? Seperti itu tingkah lakunya sulit dimengerti, tapi memang syarat dengan makna tersembunyi. Anaknya kultivator tapi tak pernah mengganggu studi keilmuannya. Menggelikan sekali. Kalau tak ada niat jadi pejabat, buat apa repot-repot belajar? Milik siapa manfaat yang dia persiapkan? Senyum Chu yang berubah dingin, ini adalah poin mencurigakan ke-12. Dengan 12 poin ini, aku tetap ingin membunuhnya meskipun dia benar-benar orang suci. Mata Raja Neraka Chu memancarkan cahaya tajam yang memiliki kegelapan yang sangat besar sehingga tampak seperti berasal dari dunia bawah. Transcending the Nine Heavens. Chapter 104 Penantang Malam Gelap. Wu Qianqian sangat terkejut. Dia tidak dapat memahami bagaimana Chu yang dapat menemukan begitu banyak poin yang dipertanyakan hanya dengan melihat dokumen pejabat yang baik dan jujur. Meskipun beberapa spekulasinya mungkin sedikit dipaksakan, itu terlalu tidak normal jika begitu banyak hal mencurigakan ditemukan pada satu orang HAM. Untuk mengklaim bahwa ini hanya kebetulan besar. Bahkan Wu Qianqian tidak percaya bahwa akan ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Jika orang ini memang mata-mata, maka dia mungkin akan menjadi ikan terbesar yang pernah ditangkap paviliun Butian, kata Chu yang muram.
Wu Qianqian sedikit gemetar. Dia mengerti betul apa yang dimaksud Chu Yang dengan istilah ikan terbesar. Jika spekulasinya benar, setidaknya akan ada beberapa ratus orang yang terlibat dalam kasus ini, dari atas hingga bawah. Pasti akan terjadi pertumpahan darah lagi. Chu Yang, bahkan jika dia adalah mata-mata, kita tidak bisa membunuh begitu saja. Ah! Wu Qianqian melanjutkan, ketenaran orang ini terlalu besar. Kehormatannya tinggi di antara orang-orang Tandura. Aku takut akan terjadi kerusuhan sipil jika kamu membunuhnya begitu saja. Sejak Wu Qianqian memulai pekerjaannya membantu Chu Yang, dia mengambil bagian dalam analisis para pejabat serta rakyat jelata negara Tandura setiap hari. Oleh karena itu, pengalamannya dalam menangani masalah seperti itu telah meningkat pesat dibandingkan hari-harinya di Sekte Tianwei. Benarkah? Jika tidak, menurutmu tindakan apa yang harus kita ambil? Chu Yang tersenyum. Kecepatan belajar Wu Qianqian sangat cepat. Dalam waktu sesingkat itu, dia membaik setiap harinya. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi asisten yang sangat cakap. Chu Yang tidak tahu mengapa Tai Butian mengirim Wu Qianqian untuk bekerja di bawahnya, tapi dia punya satu alasan untuk tidak menolaknya. Ini karena Wu Qianqian adalah anggota Sekte Tianwei. Dia berharap Wu Qianqian akan mengelola paviliun Butian di tempatnya jika dia harus meninggalkan tempat ini. Ini adalah hadiah terbesar yang dipersiapkan Chu Yang untuk sektenya. Bagaimanapun, tujuan utamanya bukanlah untuk tetap berada di tiga langit bawah. Sejak awal, Chu Yang memiliki niat untuk secara tidak sengaja membimbing dan melatih proses berpikir Wu Qianqian, untuk mempersiapkannya menjadi pemimpin yang berkualitas. Jika dia benar-benar mata-mata, tapi dia telah bekerja keras dan memenuhi tugasnya selama beberapa tahun terakhir. Itu sudah terbukti selama ini. Terlebih lagi, semua yang dia lakukan adalah untuk Tandura. Jika kita membunuh tanpa bukti yang kuat, masyarakat tidak akan terprovokasi sehingga menimbulkan kerusuhan sipil. Wu Qianqian berpikir sejenak, pada akhirnya, bahkan jika kita menemukan bukti bahwa dia adalah pengkhianat Tandura, pertanyaannya tetap apakah orang-orang akan percaya bahwa bukti itu nyata atau tidak. Menurutku kita harus membicarakan masalah ini dengan pangeran terlebih dahulu. Wu Qianqian melanjutkan, kita harus menemukan solusi yang tepat. Selain itu, kita harus merencanakan dengan cermat bagaimana segala sesuatunya harus dilanjutkan setelah masalah ini ditangani. Terakhir, kita harus memikirkan cara menangani kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Ya, kita pasti tidak bisa gegabah ketika menangani masalah ini. Tai Butian harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan ini. Chu Yang memuji. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan, saya akan membiarkan Anda bertanggung jawab memberitahu Tai Butian. Mari kita lihat bagaimana dia ingin menangani masalah ini dan bertindak sesuai dengan itu. Saya akan keluar sebentar. Selanjutnya, Chu Yang melepas jubah dari tubuhnya dan meletakkan topengnya di atas meja. Kamu akan keluar lagi. Wu Qianqian tertegun dan kehilangan kata-kata. Baru-baru ini, Chu Yang akan datang bekerja sebentar sebelum segera pergi tanpa jejak. Bahkan dia tidak tahu kemana dia pergi. Memang benar, keberadaan Chu Yang benar-benar rahasia. Dengan kepergiannya, Wu Qianqian tidak dapat membayangkan bagaimana dia berhasil menyelesaikan begitu banyak pekerjaan di paviliun Butian. Dia seharusnya menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sebanyak itu. Meskipun demikian, sepertinya Chu Yang masih sangat santai dan bisa menghabiskan waktunya dengan mencium bunga mawar. Dia menyelesaikan pekerjaannya dengan lancar, tanpa hambatan besar. Ah, membosankan sekali di sini. Aku mau jalan-jalan, kata Chu Yang tanpa emosi sambil menekan dinding di belakangnya. Tiba-tiba, sebuah pintu rahasia terbuka. Tubuh Chu Yang melintas dan hanya dalam sekejap, dia menghilang di baliknya. Pintunya tertutup perlahan dan tidak meninggalkan jejak keberadaannya. Jika ada yang melihat tembok ini, mereka pasti akan berpikir bahwa ini hanyalah tembok biasa. Wu Qianqian menghela nafas tak berdaya. Dia mengenakan jubah Chu Yang, memakai topengnya, dan duduk di mejanya. Saat ini, setiap kali Chu Yang tidak ada, Wu Qianqian secara otomatis akan menggantikannya. Mungkinkah suasana misteri ini menutupi kemalasannya sendiri? Wu Qianqian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia segera mulai menulis di selembar kertas dan meniru suara Chu Yang, sambil berteriak, seseorang bawa ini ke pangeran segera. Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan pangeran. Tentu saja, Chu Yang berperilaku misterius, tapi tidak malas. Meskipun demikian, sebagian benar bahwa dia malas menangani urusan paviliun Butian.
Alasannya yang lain untuk mempertahankan suasana misterinya adalah untuk secara diam-diam mengembangkan paviliun persenjataan surgawi. Tempatnya sedang dibangun secara mencolok dan tidak dapat diabaikan. Yang terpenting, Chu yang ingin punya waktu untuk memperkuat dirinya setelah pencerahannya tentang kekuatan lembut air, Chu yang bisa merasakan bahwa kekuatan bela dirinya meningkat secara perlahan. Ada banyak aspek dari kekuatannya yang tidak pernah dia pikirkan atau bayangkan. Namun sekarang, matanya tampak terbuka terhadap mereka seiring berjalannya waktu. Perasaan memasuki bidang seni bela diri baru adalah motivasi terbesar Chu yang untuk bekerja lebih keras dalam berkultivasi. Baru-baru ini, tidak hanya kemunculan Raja Neraka Chu di Benteng Awan Besi, namun ada rumor yang beredar tentang kemunculan penantang malam gelap. Dia tidak kalah terkenalnya dengan Raja Neraka Chu. Sebagian besar master terkenal di Benteng Tandura telah diganggu oleh orang gila. Jumlah akademi seni bela diri dan layanan perlindungan di Benteng Tandura sangat banyak. Sebagai hasil dari lingkungan utara yang keras, banyak orang kokoh dan sejumlah besar ahli seni bela diri dihasilkan. Meskipun jumlah ahli bela diri tingkat atas tidak banyak, Tandura menduduki peringkat pertama di 3 langit bawah karena jumlah seniman bela diri yang besar. The Dark Knight Challenger sepertinya benar-benar tidak pada tempatnya. Rupanya, dia memiliki penampilan yang berbeda setiap harinya. Semakin hari, penyamarannya menjadi semakin liar. Saat ini, dia berumur 20 tahun. Besok, dia akan berumur 30. Sehari sebelumnya, dia menunjukkan penampilan tuan muda yang lemah. Keesokan harinya, dia memiliki wajah merah dengan sedikit bulu dada. Setelah beberapa hari, ada beberapa tahi lalat di tubuhnya yang tampak seperti kotoran tikus. Ringkasnya, dia memiliki wajah yang berbeda setiap hari. Meski begitu, sepertinya penyamarannya ceroboh. Meskipun penantang malam gelap ini mencoba yang terbaik untuk mencegah orang mengetahui siapa dia sebagian besar tidak berhasil. Rumornya benar dan Chu yang benar-benar ingin tampil berbeda setiap hari. Pertama kali dia muncul, dia sangat teliti. Sedangkan untuk kedua kalinya, dia tidak repot-repot bersikap terlalu teliti. Sejak saat itu, dia mulai menjadi sangat ceroboh, seolah-olah dia tidak sabar untuk pergi berperang. Terlepas dari penyamarannya, tidak ada yang akan mengenali bahwa itu adalah dia. Seiring berlalunya waktu, dia menjadi semakin ceroboh. Ada kalanya dia lupa penyamaran apa yang dia gunakan sehari sebelumnya. Tidak peduli penyamaran apa yang dilakukan Chu Yang. Semua orang masih akan memanggilnya sebagai pengakuan, itu dia. Itu penantang malam gelap. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku masih bisa mengenalinya. Kekuatan bela diri penantang malam gelap ini tidak terlalu tinggi dan dia tampaknya hanya seorang pejuang bela diri. Namun, dia tampaknya semakin membaik dari hari ke hari. Selain itu, dia bekerja berdasarkan prinsip yang ketat. Dalam kurun waktu kurang lebih 20 hari, dia telah menantang lebih dari 30 ahli seni bela diri. Jika seseorang mencatat tantangannya, dia akan menyadari bahwa dia tidak menantang orang secara sembarangan. Orang pertama yang dia tantang adalah yang paling lemah di antara seniman bela diri terkenal di Benteng Tandura. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan beralih untuk menantang seniman bela diri yang kekuatannya semakin meningkat. Semua sudah direncanakan dan tidak terjadi secara acak. Setiap seniman bela diri berikutnya lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika urutan penantangnya digunakan untuk menentukan peringkat semua seniman bela diri Benteng Awan Besi, pastinya tidak akan ada kesalahan sama sekali. Orang ini hanya melukai orang. Lagi pula, luka mereka tidak serius sama sekali. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak membunuh siapapun. Tidak ada yang bisa menyangkal tantangannya. Dia tidak mengutuk orang, dan dia juga tidak menggunakan kata-kata kotor untuk memicu perkelahian. Metodenya yang tidak biasa dalam menghasut perkelahian sudah tidak tertahankan lagi oleh siapapun. Jika ada yang menolaknya, dia akan langsung duduk di depan pintu orang itu dan tidak memperbolehkan siapapun lewat. Pergi keluar untuk membeli makanan. Tidak pergi keluar untuk menemui teman. Tidak pergi jalan-jalan. Tentu saja tidak. Semua orang di rumah dilarang pergi. Jika ada yang ingin mengusirnya, dia harus berdebat dengannya terlebih dahulu. Jika orang lain dari keluarga lain berusaha mengusirnya, dia akan mengabaikan makian mereka. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang dari berbagai tempat akan berkumpul, membawa serta tatapan, tunjuk-tunjuk, dan keributan mereka. Akhirnya, rumah itu akan dikelilingi oleh beberapa ratus penonton. Bagaimana orang bisa tahan hidup seperti itu? Oleh karena itu, meskipun 10 hari pertama ketika orang-orang masih belum berpengalaman,
siapapun yang ditantang oleh Dark Knight Challenger akan langsung melompat keluar rumah untuk bertarung dengannya dan menyelesaikannya. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak setuju untuk bertarung dengannya, mereka tidak akan pernah bisa hidup damai. Selain itu, orang ini bertarung dengan prinsip. Jika dia bukan tandinganku, dia akan kabur begitu saja. Jika dia mengalahkanku, maka dia tidak akan menantangku lagi. Segera setelah itu, para seniman bela diri dari Benteng Tandura berkompetisi secara terbuka untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama dengan Dark Knight Challenger. Jika penantang malam gelap mengalahkan orang tertentu, peringkat Anda akan turun dan dia akan segera mengetuk pintu orang lain. Ini pada dasarnya berarti bahwa orang tersebut tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran ahli. Transcending the Nine Heavens. Chapter 105 Lakukan saja. Intinya, kemunculan Dark Knight Challenger telah menciptakan gelombang kegembiraan di antara berbagai seniman bela diri di Benteng Tandura. Pada awalnya, beberapa dari mereka bertarung dengan setengah hati. Namun, hal ini menyebabkan Dark Knight Challenger mengabaikan mereka sejak saat itu. Akhirnya, mereka dianggap sebagai pihak yang lemah. Kemanapun orang-orang ini pergi, mereka akan diarahkan dengan kata-kata, "Lihat, itu dia." Dia biasa membual tentang betapa kuatnya dia seperti seekor lembu. Setelah hanya satu pertarungan dengan Dark Knight Challenger, dia telah diabaikan. Bahkan ada yang bercanda, mengapa naga tidak pergi ke rumah udang? Karena udangnya tidak layak. Hahaha. Jadi pasti begitu. Aku mengerti. Kakak pintar sekali. Penjelasanmu benar-benar sempurna. Sementara itu, aku selalu mengira dia sekuat lembu. Tidak juga. Hahaha. Pada akhirnya, dia kehilangan mukanya sepenuhnya. Setelah melihat begitu banyak contoh orang-orang seperti itu yang diejek, bagaimana mungkin para seniman bela diri lainnya hanya berdiam diri dan tidak mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk bertarung? Setiap hari berlalu menyebabkan peningkatan ketenaran. Chu yang melompat-lompat beberapa kali. Saat dia kembali ke jalan utama, dia telah berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan. Ada tahi lalat di pipi kirinya dan bekas luka besar di pipi kanannya. Dia tampak mengerikan. Dengan penampilan ini, Chu yang berjalan secara terbuka menuju targetnya hari ini. Tiba-tiba, seseorang di jalan bersikap seolah-olah dia baru saja menemukan benua baru dan berseru, "Wow, lihat, itu Dark Knight Challenger. Di mana? Di sana. Cepat. Ayo ikuti dia dan lihat kemana dia pergi." Sepertinya dia menuju ke Akademi Seni Bela Diri Meteor lagi. Mungkinkah Akademi Seni Bela Diri Meteor bertahan selama pertarungan kemarin? Sepertinya begitu. Hahaha. Ayo kita bertaruh. Aku akan menaruh 10 tael perak di Akademi Seni Bela Diri Meteor karena tidak bisa bertahan hari ini. Ayo, apakah ada yang berani bertaruh? Hahaha. Saya akan bertaruh pada Dark Knight Challenger. 12 tael. Aku akan bertaruh. Dalam waktu singkat, sekelompok penjudi berkumpul. 7 atau 8 mulut dengan gembira meneriakkan taruhan mereka saat mereka mengikuti di belakang Dark Knight Challenger. Kerumunan itu mengikutinya saat dia menuju ke arah Akademi Seni Bela Diri Meteor. Saat matanya menatap ke langit, Chu yang dengan cepat melangkah maju. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa itu lucu. Dia tidak menyangka bahwa metodenya dalam meningkatkan keterampilan bela diri mampu memberikan hiburan seperti itu bagi benteng awan besi. Sejak dia tercerahkan dengan kekuatan lembut air, Chu yang mulai memikirkan cara untuk menggabungkan kekuatan lembut air dengan teknik pedang dan telapak tangannya. Teknik pedangnya terdiri dari pedang angin lembut dan pedang awan mengambang, tapi itu adalah jenis teknik pedang yang lembut dan bukan kekuatan yang lembut. Sebaliknya, Chu yang mencoba mencari cara untuk menciptakan kekuatan lembut dari pedang yang kaku. Lembut, tapi tidak lemah. Lembut, tapi mematikan. Bahkan setelah melintasi semua benua, dia belum melihat ada orang yang menerapkan gerakan khusus ini. Bersikap tegas atau fleksibel bergantung pada pikiran seseorang. Kedua keadaan ini tidak dapat dipertukarkan dalam hitungan detik. Sederhananya, seseorang tidak bisa dibentengi seperti gunung pada satu saat, dan tiba-tiba menjadi fleksibel seperti angin pada saat berikutnya. Sebaliknya, energi batin harus diubah sebelum setiap serangan pedang. Pada dasarnya inilah yang dimaksud dengan keteguhan dan fleksibilitas yang bergantung pada pikiran seseorang. Chu yang benar-benar yakin bahwa jika dia bisa mencapai ini, dia kemudian akan mampu membangun bentuk seni bela diri baru untuk seluruh 9 surga. Selain itu, senjata ini tidak hanya ampuh sebagai alat untuk membunuh musuh, tapi juga berguna untuk mempertahankan nyawa.
Sangat sulit untuk menggabungkan metode seperti itu ke dalam teknik yang mendominasi dunia seperti teknik 9 kesengsaraan melampaui 9 surga. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung, bertarung, dan tidak pernah berhenti bertarung. Hanya dengan bertarung dia dapat menerima sedikit pencerahan seni bela diri untuk mencapai tujuan utamanya. Dia mungkin akan menghancurkan kepalanya sia-sia jika dia hanya duduk dan bermeditasi. Oleh karena itu, Chu yang telah mengubah dirinya menjadi penantang malam gelap untuk berdebat dengan seniman bela diri terkenal itu. Selain itu, dengan menantang targetnya dengan cara ini, dia bisa melawan 2 hingga 3 orang setiap hari. Di dalam kelompok ini, pasti ada beberapa orang yang telah mengembangkan tekniknya sendiri dengan menggunakan metode yang solid dan ada pula yang memilih metode yang lembut. Di akhir setiap pertarungan, Chu yang akan berpikir keras tentang setiap detailnya. Dari detail ini, dia akan mencoba mencari petunjuk yang memungkinkan dia memasukkan kekuatan lembut ke dalam pertarungannya. Sepanjang periode waktu ini, roh pedang 9 kesengsaraan tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun bahkan hanya sekali. Terbukti, ini adalah bukti bahwa ia berniat membiarkan Chu yang mencari jauh dan luas untuk menemukannya sendiri. Pertama kali Chu yang mempelajari sesuatu yang baru setelah kembali dari pertarungan, roh pedang mengatakan kepadanya, jika Anda memahaminya sendiri, itu milik Anda. Jika saya harus memberi tahu Anda, maka itu milik pedang 9 kesengsaraan. Pada dasarnya, kedua hal ini sangat berbeda. Berdiri di depan Akademi Seni Bela Diri Meteor, Chu yang menggulung lengan bajunya. Dia menjerit penuh semangat dan menyerbu menembus gerbang. Pertarungan lain baru saja dimulai. Mengikuti di belakangnya, kerumunan yang gaduh berteriak dan berteriak ketika mereka bergegas masuk gerbang bersama-sama. Sementara itu, alis Tai Butian terjepit saat dia sedang berpikir keras. Sejak dia mulai mengendalikan Tandura, dia tidak pernah menghadapi keputusan sesulit ini. Tang Xin Seng. Saat dia membaca 12 alasan yang dicantumkan Chu Yang di selembar kertas, Tai Butian menghela nafas terus-menerus. Pada prinsipnya, tidak perlu penyelidikan lebih lanjut untuk masalah ini. 12 alasan yang telah dikumpulkan sudah cukup untuk membuktikan satu hal, yaitu bahwa Tang Xin Seng memang mata-mata. Terutama mengingat Pangeran Tai Butian memiliki kebijaksanaan dan temperamen yang luar biasa, dia yakin akan kesimpulannya hanya dengan melihat 12 alasan ini. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Tai Butian hanya kaget. Iya, dia kaget seorang mata-mata yang telah berada di negara Tandura selama 10 tahun terakhir, memanggil angin dan memanggil hujan sambil tetap berdiri seperti menara kokoh. Terlebih lagi, dia tampaknya adalah orang suci dari negara Tandura. Orang ini, apakah orang ini mata-mata? Dari semua pejabat di negara Tandura, tidak ada seorang pun yang lebih kecil kemungkinannya menjadi mata-mata dibandingkan orang ini. Dia adalah seorang pejabat jujur yang mencintai rakyatnya seperti anak-anaknya sendiri. Dia jujur dan tidak memihak. Semua orang hanya memuji dia. Orang-orang mendukungnya dengan sungguh-sungguh. Tai Butian tersenyum pahit. Seorang mata-mata seperti ini. Jika mata-mata seperti ini mulai memberontak, pengaruhnya dapat menyebabkan kehancuran besar. Dia bisa dengan mudah memanipulasi masyarakat, pada dasarnya mengubah opini mereka dan menggunakan kemarahan mereka untuk tujuannya. Taktik ini bisa membuat seluruh negara Tandura berada dalam kekacauan. Mengenai bagaimana menangani mata-mata ini, jelas bahwa penangkapan publik dan mengadilinya bukanlah suatu pilihan. Tak seorang pun akan percaya bahwa pejabat jujur seperti itu bisa bekerja sebagai mata-mata negara lain. Pada akhirnya, kerusuhan sipil akan terjadi jika masalah ini tidak ditangani dengan benar. Tai Butian terdiam beberapa saat. Dia kemudian bertanya, apa yang dikatakan menteri? Wu Qianqian menjawab dengan tegas saat dia berdiri di hadapannya, Menteri Chu menyuruhku untuk memeriksa dengan yang mulia sebelum memutuskan sebuah rencana. Aura keagungan Tai Butian berada pada puncaknya. Wu Qianqian merasa seperti dia adalah makhluk rendahan saat dia berdiri di depannya. Aura kerajaan seperti itu memberikan tekanan yang sangat besar padanya hingga dia kesulitan bernapas. Aspek inilah yang membuat Wu Qianqian sangat mengagumi Chu Yang. Saudara bela diri junior ini berasal dari sekte yang sama dengannya dan bahkan mempraktikkan teknik yang sama dengannya. Meskipun kekuatan bela dirinya lebih lemah dari miliknya, dia tidak pernah gugup sama sekali ketika berdiri di depan Tai Butian. Dia mungkin bahkan lebih santai daripada Tai Butian. Yang lebih membingungkan lagi adalah, kadang-kadang, Tai Butian tampak lebih gugup dibandingkan beberapa saat yang lalu ketika mereka berdua bersama. Ini sungguh sulit dipercaya.
Aku. Tidak, Tai Butian tersenyum, memeriksa saya terlebih dahulu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, dia pasti tidak akan mengambil tindakan apapun sesuai dengan pemikiran saya. Tampaknya Tai Butian menjadi lebih nyaman setelah mendengar Wu Qianqian menyampaikan kata-kata Chu Yang. Raja neraka Chu ini. Dia menghilang begitu saja, bukan? Tai Butian memiringkan kepalanya dan mengedipkan mata saat dia bertanya. Ini menunjukkan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik dan dia bisa bercanda dengannya. Raja neraka Chu. Saat Tai Butian memikirkan kata-kata ini, dia sudah ingin tertawa terbahak-bahak. Tidak dapat dibayangkan bagaimana Chu yang berhasil membangun reputasi yang menakutkan bagi dirinya sendiri dalam kurun waktu sesingkat itu. Dia benar-benar brilian. Ya, keberadaannya saat ini masih belum diketahui. Wu Qianqian menjawab dengan gugup. Dia mengkhawatirkan Chu Yang. Itu bagus. Itu bagus. Tanggapan Tai Butian hampir menyebabkan Wu Qianqian jatuh ke tanah. Seseorang tidak berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya dan sering kali menghilang, namun sang pangeran menilai hal itu sebagai pertanda baik. Logika macam apa ini? Katakan padanya untuk melakukannya sesuai dengan penilaiannya sendiri. Tai Butian tersenyum, saya akan bekerja dengannya. Tidak akan ada masalah. Transcending the Nine Heavens. Chapter 106 tidak dapat diuraikan. Wu Qianqian menyetujui perintahnya tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Lakukan saja. Menurut Chu Yang, rencana apa yang dia punya? Tai Butian tersenyum dan berkata dengan anggun, ingat bahwa Menteri Chu pernah berkata sebelumnya bahwa dia akan bersikap lembut. Hahaha. Dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Chu yang sebelumnya, jika benar-benar tidak ada cara bagiku untuk menghindarinya. Itu, aku akan menggunakan metode yang lebih lembut. Tai Butian tidak bisa menahan tawa. Dia juga mencoba menebak apa rencana Chu Yang. Wu Qianqian menjadi lebih kesal saat dia berpikir, bagaimana? Bersikap lembut. Apakah dia secara tidak langsung mengisyaratkan saya untuk bersikap lebih lembut dengan Chu Yang? Apakah pangeran ini mencoba menjodohkan saya dengan Chu Yang? Atau mungkin, apakah Chu Yang bertanya Tai Butian menjadi mak komblangnya? Apa yang dia maksud dengan Menteri Chu pernah berkata sebelumnya bahwa dia akan bersikap lembut? Saat dia sampai pada spekulasi terakhir, wajahnya langsung memerah. Ini terlalu memalukan. Saat dia menyadari bahwa wajah Wu Qianqian memerah, sedikit rasa iri muncul dari dalam mata Tai Butian. Namun, tepat setelahnya, dia menggoda, Nona Wu, wajahmu benar-benar merah. Apa yang kamu pikirkan? Baiklah. Wu Qianqian terkejut dan kehilangan kata-kata untuk sesaat. Chu Yang, memang pria yang langka dan terhormat. Tai Butian tersenyum, jika Nona Wu, mungkin kamu harus menunjukkan cinta padanya. Wu Qianqian menjadi sangat pemalu dan menatap tanah dengan malu-malu. Kenyataannya, dia dan Chu yang tidak pernah menunjukkan niat apapun terhadap satu sama lain, namun entah bagaimana, ada banyak rumor tentang mereka yang menjalin hubungan cinta. Chu yang tidak memperhatikan rumor ini. Saat ini, hatinya sekeras batu dan dia tidak peduli dengan rumor konyol ini. Apapun yang dipikirkan orang lain adalah urusan mereka sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Di sisi lain, Wu Qianqian bukan lagi dirinya yang dulu. Selama periode waktu ini, dia akan menerima segala macam tatapan yang tampaknya menyiratkan rumor tersebut kemanapun dia pergi. Awalnya, dia merasa malu dan terkadang menjadi marah. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan mulai menoleransi penampilan ini dan perlahan-lahan menjadi terbiasa dengannya. Tak lama kemudian, rumor ini menjadi sedikit nyata baginya. Akhirnya, gadis yang berada di usia puncak kecantikannya ini perlahan-lahan mengalami perubahan hati. Perubahan seperti itu sangat ampuh bagi mereka yang seusia dengannya. Oh, ramuan langka dan mineral berharga yang disita oleh Menteri Chu. Apa yang dia lakukan dengan itu? Begitu dia tahu bahwa Chu yang punya rencananya sendiri, Tai Butian menjadi jauh lebih santai karena dia sekarang punya waktu untuk memusatkan perhatiannya pada hal-hal lain. Chu yang telah meminta untuk menyimpan barang-barang ini dan Tai Butian segera menurutinya. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal sepele seperti itu, terutama karena sudah ada banyak barang-barang ini di istana kerajaan. Selain itu, ada hal-hal di istana kerajaan yang tidak akan pernah bisa ditemukan oleh Chu yang dari tumpukan barang yang disita. Di sisi lain, istana kerajaan pasti memiliki apa saja yang ada di tumpukan barang sitaan. Oleh karena itu, Tai Butian memutuskan untuk menutup mata saat Chu yang mengantongi barang-barang ini. Namun, Tai Butian masih tetap penasaran.
Mengapa Chu yang mengambil barang-barang ini? Dia masih belum menggunakannya sampai sekarang. Terlebih lagi, dia belum menggunakannya untuk membantu paviliun Butian. Dia hanyalah satu orang. Apakah dia membutuhkan begitu banyak ramuan? Ah, kalau dia hanya menginginkan ramuannya, itu masih bisa dimengerti. Mungkin sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan cedera. Hal ini dapat dibenarkan oleh ketakutan seseorang akan kematian. Tapi mengapa dia membutuhkan begitu banyak mineral langka? Aku juga tidak tahu. Setelah setiap penyitaan, Chu yang akan memberi perintah agar semuanya disimpan di ruang penyimpanan yang telah ditentukan sebelumnya. Di tengah jawabannya, Wu Qianqian tiba-tiba berhenti. Dia menyadari bahwa ruang penyimpanan kecil yang dipilih Chu yang berbagi dinding yang sama dengan kamarnya di paviliun Butian. Berdasarkan ingatan Wu Qianqian, dia ingat bahwa ruang penyimpanan sebenarnya tidak sebesar itu. Dengan penyitaan mereka yang terus-menerus, ruang penyimpanan itu seharusnya sudah terisi sekarang. Namun, bagaimana mungkin kita masih bisa muat barang-barang di sana? Yah, kalau aku punya waktu, aku pasti harus melihatnya. Tai Butian tersenyum riang. Kenikmatan aneh tersembunyi di balik senyumannya. Jika Yang Mulia tidak punya perintah lain untukku, aku akan pamit. Kata Wu Qianqian. Intinya, dia bukan subjek Tai Butian. Sekte Tianwei bekerja dengan Tai Butian dan dia hanya ada di sana untuk membantu. Tidak ada keharusan baginya untuk menunjukkan terlalu banyak formalitas kepada Tai Butian. Tentu saja, Wu Yunliang telah membuat beberapa perhitungan sebelumnya. Jika Wu Qianqian bisa menjadi ratu atau bahkan simpanan raja di Tandura, maka... Namun, tidak ada kemungkinan keinginan Wu Yunliang akan terkabul, dilihat dari situasi saat ini. Oh, ayahmu mengirimimu ini. Tai Butian mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya kepada Wu Qianqian. Terima kasih, Yang Mulia. Wu Qianqian menerima surat itu dengan gembira. Faktanya, Wu Yunliang telah mengirimkan 3 amplop. Satu untuk Bao Kuanglei, satu untuk Wu Qianqian, dan yang terakhir ditulis langsung ke Tai Butian. Seperti yang diharapkan, selain 2 penerima lainnya, tidak ada orang lain yang mengetahui isi surat yang dikirimkan Wu Yunliang kepada Tai Butian. Saat dia menyaksikan Wu Qianqian pergi, pandangan Tai Butian berubah perlahan. Akhirnya, dia menunduk dan menghela nafas. Pikirannya tiba-tiba melayang ke topik Raja Neraka Chu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Metode Menteri Chu memang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dia telah berhasil menyusun strategi berlapis-lapis dalam kurun waktu sesingkat itu. Bahkan hal yang paling sederhana, seperti asal-usulnya sendiri, telah menjadi sangat rumit. Chu yang berasal dari Sekte Tianwei dan fakta ini bukanlah rahasia. Pertama dan terpenting, dia adalah pewaris keluarga berkuasa yang mengalami masa-masa sulit dan harus berkeliaran di sekitar Jianghu. Kedua, dia adalah keturunan Jenderal Tandura yang jatuh. Ketiga, dia dipilih sebagai murid oleh seorang ahli bela diri yang sendirian, yang tampaknya memiliki kekuatan harimau dan naga. Keempat, dia adalah murid dari seorang orang suci besar. Meskipun dia lemah, dia benar-benar talenta yang dikirim dari surga. Kelima, dia berasal dari salah satu keluarga di 3 langit tengah dan datang untuk berlatih. Selain itu, tampaknya ada saksi dan bukti untuk setiap fakta. Jika ada yang menyelidiki latar belakangnya, pernyataan ini dapat diverifikasi kebenarannya. Tai Butian tidak mengerti mengapa Chu yang menimbulkan rumor yang membingungkan seperti itu. Selama periode ini, Tai Butian memahami bahwa hilangnya Chu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah untuk memperkuat paviliun persenjataan surgawi. Faktanya, dia juga menantikan untuk melihat masa depan paviliun senjata surgawi. Meskipun dia tahu bahwa itu semata-mata kekuatan Chu Yang, dia percaya bahwa ketika saatnya tiba, dia dapat mengandalkan paviliun persenjataan surgawi untuk membantu. Tai Butian ingin memanfaatkan Chu Yang untuk memimpin paviliun Butian dan memperjuangkan Tandura untuk mengalahkan Di Wu Qingrou. Di sisi lain, Chu Yang secara alami ingin menggunakan pertarungan demi dunia ini sebagai kesempatan sempurna untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Hubungan ini sungguh bermanfaat bagi mereka berdua. Adapun apa yang terjadi setelah perdamaian tercapai? Sejujurnya, Tai Butian juga tidak yakin dengan masa depan yang jauh ini. Oleh karena itu, dia tidak menyia-nyiakan upaya apapun untuk memikirkannya. Pada saat yang sama, di rumah Perdana Menteri di negara Dazhao, Di Wu Qingrou duduk di kursinya sambil menatap tumpukan berita di mejanya. Wajahnya tampak tenang. Namun, jarinya mengetuk kursinya secara berirama dan perlahan.
Ada jeda panjang di antara setiap ketukan. Orang-orang yang duduk di depannya tidak berani membuka mulut dan memecah kesunyian. Ini karena mereka tahu bahwa perilakunya menandakan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu secara mendalam. Raja Neraka Chu, hahaha. Diwu Qingrou tersenyum dan melanjutkan perlahan, Raja Neraka Chu ini. Apakah kita berani mengabaikannya? Kata-kata ini mungkin tampak seperti pertanyaan yang tulus, namun juga tampak seperti pertanyaan retoris. Tidak ada seorang pun yang berhasil memahami apa yang dimaksud Diwu Qingrou. Mereka hanya menoleh untuk saling memandang, masih memilih untuk berhati-hati dan tetap diam. Raja Neraka Chu ini baru saja dilantik namun dia telah berhasil menggali begitu banyak orang kita sendiri. Adakah yang bisa menebak metode yang dia gunakan? Diwu Qingrou bertanya perlahan. Metode. Semua orang terkejut. Aula Kesatria Kuda Emas telah dengan susah payah merencanakan semua latar belakang mata-mata itu. Tidak diragukan lagi, tidak ada sedikit pun kekurangan dalam setiap informasi. Meminta mereka untuk memikirkan bagaimana mereka ditemukan pada saat ini adalah hal yang mustahil. Masalahnya bukan pada kita, tapi Raja Neraka Chu itu. Diwu Qingrou berkata dengan suara rendah, metodenya dalam menggali mata-mata benar-benar kebalikan dari penalaran normal. Bagi kebanyakan orang, mereka akan memikirkan apakah seseorang adalah mata-mata terlebih dahulu sebelum menemukan kemungkinan kelemahannya. Itu akan sangat berarti. Lebih mudah. Sedangkan untuk Raja Neraka Chu, dia malah menilai aspek biasa atau baik dari para pejabat. Dengan kata lain, penyelidikannya terfokus pada memeriksa pejabat yang jujur. Mereka yang tetap bersih dan bekerja dengan rajin. Dia mengamati secara mendalam orang-orang seperti itu dan memburu anomali. Diwu Qingrou menghela nafas dan melanjutkan, Raja Neraka Chu ini sama sekali tidak sederhana. Transcending the Nine Heavens. Chapter 107 Bergerak Bunuh Matahari. Yang mulia, saya masih tidak yakin apa yang Anda maksud dengan itu dari 6 orang, salah satu pria yang duduk di paling kanan bersuara sementara 5 lainnya mengangguk setuju. Pejabat seperti itu harus dipromosikan secara teratur. Raja Neraka Chu ini menangkap ide ini untuk memulai penyelidikannya. Bukan hanya dia. Kita semua mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, kami mengatur agar orang-orang kami di dalam menjadi pekerja keras, setia, dan berdedikasi. Selain itu, mereka tidak boleh serakah. Atribut ini memungkinkan mereka memiliki momentum untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi agar kami dapat memperoleh manfaat maksimal. Orang yang baru saja menjelaskan hal ini bukanlah Diwu Qingrou, melainkan orang yang duduk di sebelahnya. Tugas paling penting dari orang dalam adalah agar dia mendapatkan kepercayaan dari musuh dan perlahan-lahan naik posisinya. Seiring berjalannya waktu pergi, mereka akan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Jika kita bisa memikirkan hal ini, maka Raja Neraka Chu pasti bisa memikirkan hal ini juga. Karena faktor ini, kami baru saja mengalami kehilangan tenaga kerja yang kritis di Tandura. Dia berseru dengan serius. Orang yang baru saja berbicara memiliki sosok yang ramping. Jika dia berbaring di tanah dan membiarkan seseorang duduk di atasnya, kemungkinan besar orang tersebut akan merasa bahwa dia sedang duduk di atas bambu. Jika masyarakat kita tidak memiliki perilaku seperti itu, bagaimana mereka bisa mencapai posisi tinggi di Tandura? Seorang pria berpenampilan kasar dan primitif berkata dengan tergesa-gesa, bukankah ini terlalu kontradiktif? Belum tentu seorang pejabat akademis Parubaya yang berjanggut tersenyum, dia bisa saja melakukan penyelidikan, tapi pada akhirnya dia mungkin tidak bisa mengungkap apapun. Ini karena dia mungkin tidak berani menyentuh beberapa orang. Kamu tidak bisa berasumsi bahwa dia tidak akan berani menyentuh mereka. Diwu Qingrou, seorang pria yang terkenal sebagai bangsawan sepanjang hidupnya, keluar dari keheningan. Saat itu, ekspresi kegelisahan muncul di wajahnya. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan, dengan satu sapuan, Raja Neraka Chu ini telah membuat 9 orang dalam kita di Paviliun Butian kehilangan nyawa mereka. Selain itu, dia telah mengambil nyawa 6 pejabat di Tandura. Sasarannya tepat dan tanpa belas kasihan, tidak meninggalkan satu kebutuhan pun yang terlewat. Orang ini, benar-benar ancaman terbesar kita dari Tandura. Selain itu, saat membasmi mata-mata dari Paviliun Butian, Raja Neraka Chu ini juga menyatakan bahwa dia tidak memerlukan bukti apapun. Yang dia perlukan hanyalah mencurigai seseorang yang akan membunuhnya. Wajah Diwu Qingrou menunjukkan ekspresi kekaguman. Pria ini benar-benar tegas dan kejam. Metodenya juga sangat tidak sah. Diwu Qingrou berkata dengan tegas, orang ini berpotensi tidak kalah berbahayanya dengan Tai Butian. Dia berbalik.
Dengan punggung menghadap semua orang, dia berkata dengan suara rendah, segera setelah menerima berita ini, saya telah meminta orang-orang menyiapkan Falcon tak terlihat untuk mengirim pesan ke nomor 1. Mereka harus segera mundur jika ditemukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apa? Semua orang tercengang. Apakah semuanya seserius itu? Saat mereka masih menganalisis situasi, Diwu Qingrou telah bereaksi dengan melakukan tindakan ekstrim tersebut. Selain itu, Aula Kesatria Kuda Emas telah memobilisasi seorang pemimpin dan sekelompok ahli bela diri untuk menuju ke arah Tandura jika nomor 1 aman, mereka akan membantai Chu Yang dan kembali. Jika mereka menghadapi situasi berbahaya, mereka masih akan membunuh Chu Yang tapi kembalilah dengan nomor 1 berikan perintah kepada penunggang kuda hitam dan penunggang kuda besi di awan besi untuk bekerja sama sepenuhnya satu sama lain. Nama rencana ini adalah Slaughter the Sun. 1. Diwu Qingrou telah mengeluarkan serangkaian perintah tegas. Ekspresi haus darah muncul dari matanya. Ikat butian, apakah menurut Anda Raja Neraka Chu dapat membantu Anda menumbuhkan sayap dan terbang? Perhatikan saat aku menebasnya. Menteri pembuatannya sudah 10 tahun dan menghabiskan banyak sumber daya. Apakah kita harus menyerahkan semuanya? Pejabat parubaya berjanggut itu bertanya. Kalau begitu, semoga saja aku bereaksi berlebihan. Wajah Diwu Qingrou menjadi kesal, tetapi sekarang bukan waktunya bagi kalian untuk meragukanku. Laksanakan perintahku segera. Selain itu, suruh 5 korps utara bergerak maju sejauh 100 mil. 100 mil. Semua orang tercengang. Apakah Perdana Menteri bermaksud memulai perang? 100 mil akan menempatkan mereka di wilayah Tandura meskipun tidak ada kota atau desa di sana. Bagaimana mungkin militer Tandura mengabaikan hal itu? Lakukan apa yang aku katakan. Punggung Diwu Qingrou tampak sedikit membungkuk. Matanya terasa berat. Dia menutup matanya perlahan sambil berpikir, semoga ini belum terlambat. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak peduli apa, tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh Tai Butian. Semua orang dengan cepat keluar ruangan dengan membawa file. Diwu Qingrou berbalik. Matanya berbinar dengan tatapan seolah mencari sesuatu. Dengan tatapan penuh harap, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu memang saingan sejati, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghadapi gerakanku ini. Selanjutnya, Diwu Qingrou menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tersenyum jahat saat dia melihat langit biru di kejauhan melalui jendelanya. Di arah ini, ada Tandura. Diwu Qingrou berdiri dengan bingung sejenak sebelum dia berteriak, berikan aku semua informasi tentang Sekte Tianwei untuk periode terakhir ini. Dari rumah Perdana Menteri, Diwu Qingrou mengangkat tangannya dan seekor burung putih terbang menuju langit. Burung itu menghilang di awan putih setelah mengepakkan sayapnya beberapa putaran dan menentukan orientasinya. Elang tak terlihat itu adalah hewan aneh dari 9 surga. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah warnanya dan bersembunyi di langit. Itu adalah makhluk paling canggih dan cerdas yang digunakan sebagai kurir. Itu 3 kali lebih cepat dari elang. Selain itu, ia bisa terbang sehari semalam terus-menerus tanpa makan atau minum apapun. Dengan kecepatannya, Invisible Falcon dapat mencapai benteng Tandura dari ibu kota Dazhao dalam waktu setengah hari. 1 jam kemudian, 3 pengendara kulit hitam bergegas keluar dari gerbang utara ibu kota Dazhao dengan kecepatan tinggi. Saat ketiga penunggang kuda itu mencambuk kudanya, suara gemuruh kuku terdengar di mana-mana. Dalam sekejap mata, hanya jejak debu yang tertinggal di gerbang ibu kota. Kuda 1000 mil. Hanya ada sedikit kuda-kuda ini di seluruh benua, namun mereka tidak segan-segan menyia-nyiakan energi kuda-kuda itu dalam perjalanan sesingkat itu. Mereka menuju benteng Tandura. Pada saat yang sama, Chu Yang, penantang malam gelap, baru saja menyelesaikan pertarungan lain dan baru saja meninggalkan Akademi Seni Bela Diri Meteor. Dia dengan mudah menemukan tempat untuk duduk dan mengubah penampilannya. Setelah dia menghilangkan semua tanda penantang malam gelap, dia melangkah keluar, merasakan sedikit penyesalan. Jika kekuatan meteor dari pemilik Akademi Seni Bela Diri Meteor sedikit lebih kuat, Chu Yang bisa mulai menggabungkan kekuatan lembut air dengan teknik 9 kesengsaraan yang melampaui 9 surga saat diserang. Chu Yang baru saja mencapai titik tertinggi. Dia bisa merasakan bahwa dia sudah sedekat ini dengan sebuah terobosan, tetapi terobosan itu dijauhkan dari jangkauannya oleh garis yang sangat tipis. Garis ini setipis selembar kertas, namun masih bisa menghalanginya untuk menerobos. Perasaan seperti itu sungguh menyebalkan. Dibutuhkan lawan yang cocok untuk mencapai pemahaman. Level lawannya tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau tidak, dia tidak akan sukses.
Ada jenis pemahaman lain yang bisa dicapai di bawah penganiayaan aura pembunuh. Namun, aura seperti itu tidak dapat ditemukan ketika dua orang sedang berdebat. Aura pembunuh berasal dari hati. Jika tidak ada niat membunuh dari dalam hati, maka tidak akan ada aura membunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Untungnya, Chu yang berhasil menemukan lawan yang cocok meski kekuatan bela dirinya tidak terlalu tinggi. Jika dia berada di level yang lebih tinggi dan telah mencapai dataran tinggi seperti ini, mencari lawan yang cocok akan lebih sulit daripada memetik bintang dari langit. Berada di puncak berarti kesepian baru sekarang Chu yang akhirnya memahami hal ini menemukan lawan yang cocok akan sangat sulit. Tidak akan ada terobosan tanpa tekanan. Namun, jika ada tekanan, Anda harus memastikan bahwa hidup Anda dapat dipertahankan di bawah tekanan itu. Tidak mengherankan jika begitu banyak master papan atas harus bekerja keras untuk menemukan lawan. Jika itu sesederhana pertarungan hidup dan mati, itu akan jauh lebih sederhana. Namun, mendapatkan pencerahan saat melawan musuh sama mustahilnya dengan bermimpi saat terjaga. Begitu seseorang berdiri di puncak seni bela diri, pasti tidak ada musuh, apalagi lawan. Chu yang memperlambat langkahnya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Ini masih pagi, mungkin dia harus menuju Danau Emerald Flow. Dia merenung sebelum berbalik, menuju gerbang selatan Danau Emerald Flow. Saat memikirkan tentang Emerald Flow Lake, pikiran Chu yang melayang memikirkan tentang Gu Duxing. Sudah lebih dari 20 hari. Bukankah seharusnya dia sudah kembali sekarang? Bagaimana reaksinya ketika dia kembali dan mengetahui bahwa saya telah menembus dari prajurit bela diri kelas 5 ke prajurit bela diri kelas 9 hanya dalam waktu 20 hari lebih sedikit? 1. Slaughter the Sun, Tu Yang, plesetan dari nama Chu Yang. Tu berarti pembantaian sedangkan yang berarti matahari. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 108 King Wu. Saat Chu Yang memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum. Tidak mudah untuk naik 3 tingkat dalam waktu sesingkat itu. Pertama, dia harus mengambil dan mengumpulkan semua ramuan herbal. Selanjutnya, pedang 9 kesengsaraan harus memurnikannya agar lebih kuat dalam penyerapannya. Akhirnya, dalam rentang waktu lebih dari 20 hari, dia telah bertarung dalam 40 hingga 50 pertandingan besar dan kecil. Dia berjuang begitu keras sehingga seluruh tubuhnya sakit dan dia sangat kesakitan. Harga yang harus dibayarnya memang tidak sedikit. Metode pelatihan seperti itu sungguh masokistis. Tidak ada cara untuk menghindarinya, kecuali pukulan yang akan ditukar dengan pukulan. Selain itu, dia harus menghindari penggunaan gerakan yang fatal. Lebih penting lagi, dia harus menghindari penggunaan pedang 9 kesengsaraan. Jika pedang itu digunakan, lawannya akan mati dan sama sekali tidak ada peluang untuk mendapatkan pemahaman atau pencerahan dalam bentuk apapun. Di sisi lain, jika kekuatan bela dirinya tidak setinggi lawannya, bukankah dia hanya akan meminta pukulan? Chu yang tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika tiba-tiba ada teriakan yang menggemparkan bumi yang datang dari arah gerbang benteng, di mana Duxi King. Duxi King, sebaiknya kamu keluar sekarang juga. Suara itu membawa kegilaan dan kesedihan yang tak berkesudahan. Orang yang berteriak pasti memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa. Chu yang ketakutan. Dia berbalik ke arah gerbang benteng dan bertanya pada dirinya sendiri, siapa ini? Kekuatan bela diri orang ini sangat tinggi. Mengapa dia mencari Duxi King? Suara itu datang dari kejauhan, namun karena alasan yang tidak diketahui, Chu yang tiba-tiba merasa isi perutnya terbakar. Segera, Chu yang menyerang ke arah gerbang selatan. Dia tidak tahu mengapa dia bereaksi seperti ini. Yang dia tahu hanyalah hatinya sangat gugup mengapa hal ini terjadi. Suara itu tidak berhenti memanggil nama Duxi King. Urgensi dan kekecewaan dalam suaranya membuat jelas bagi semua orang yang bisa mendengarnya berteriak bahwa dia sedang dalam keadaan gila. Dia semakin dekat dan dekat. Tubuh Chu yang tampak seperti merobek angin saat melesat ke depan. Di gerbang benteng, seorang pria berpakaian hitam yang menggendong orang lain di punggungnya berlari melewati banyak prajurit seperti angin puyuh. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, mata mereka hanya bisa melebar saat angin puyuh hitam ini menyapu mereka di jalan utama, menuju ke dalam benteng. Seorang tentara dengan refleks yang cepat baru saja hendak menghalanginya ketika dia dipukul di udara. Lengan dan kakinya terayun dan darah berceceran di mana-mana. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas tindakan apa yang dilakukan orang itu. Berhenti, para ahli bela diri yang menjaga gerbang melompat untuk menghalanginya. Sesosok tubuh berwarna putih meluncur di depan pria berbaju hitam.
Sosok putih dan hitam bertarung dalam sekejap mata. Bam-bam. Saat sosok putih itu jatuh ke tanah, dia mengeluarkan suara yang mengerikan. Darah muncrat dari mulutnya. Bahkan ada suara retakan tulangnya yang patah saat dia terjatuh. Dalam momen singkat tersebut, 7 hingga 8 sosok lainnya berhasil mengambil posisi dan menghadang pria berbaju hitam tersebut. Setelah kehilangan momentumnya, pria bermata liar berbaju hitam itu berteriak, "Minggir, tangkap Du King sekarang." Pembangkangan yang luar biasa Du King adalah tamu Taibu Tian di istana kerajaan dan semua orang mengetahui hal ini dengan sangat baik. Saat ini, Du King berada di istana kerajaan merawat kaisar negara Tandura. Bagaimana mungkin ada orang yang mengganggunya? Minggir, setetes darah terlihat di sudut mulut pria itu. Rupanya, dia menderita banyak luka dalam. Meski begitu, dia masih terus memancarkan aura yang sangat kuat. Dia menjadi marah ketika dia melihat 7 hingga 8 orang menghalangi jalannya dan tentara lain mengelilinginya. Dalam sekejap, dia mengaktifkan energinya dan mulai bergerak. Dengan satu serangan, dia melepaskan ledakan kekuatan yang tak terhentikan dan mengamuk. 7 orang yang menghadapnya berseru serempak, "Guru terhormat." Tanpa penundaan, mereka membalas dengan seluruh kekuatan mereka. Pria itu berteriak sambil meringis, "Jika kalian menolak memberi jalan, kalian semua akan mati." Sebuah kekuatan dahsyat dilepaskan dari telapak tangannya. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, salah satu lengannya masih melingkari orang di punggungnya. Adapun orang yang berbaring telentang, tidak ada gerakan sepanjang waktu. Tidak mungkin untuk melihat seperti apa sosok itu karena seluruh tubuhnya tertutup jubah besar. Meski begitu, jika dilihat dari bentuknya, orang tersebut nampaknya sangat lemah, mungkin dia adalah anak-anak. Adu suara besar terdengar saat kekuatan 7 tuan dan kekuatan telapak tangan pria itu bersentuhan. Yang terjadi setelahnya adalah ketujuh orang, dengan wajah pucat, terbang ke 4 arah. Terbukti, lawan mereka belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan pria berbaju hitam itu cukup untuk membuat orang lain terhuyung. Apa penyakit temanmu sehingga kamu harus bersikeras untuk menemukan Senior Du? Seorang pejabat berteriak dengan keras dari bawah, "Tolong mengerti bahwa ini adalah benteng awan besi dan Senior Du adalah tamu terhormat. Ketidaksabaran dan kekacauan yang Anda timbulkan hanya akan menunda perawatan terhadap teman Anda. Saya harap Anda akan mempertimbangkan kembali tindakan Anda dengan hati-hati." Mendengar ini, pria berbaju hitam itu bergidik. Dia menukik turun dari udara dan meraih petugas itu, "Kamu tahu Du King? Di mana dia? Bawa aku ke dia segera." Situasi ini. Pejabat rendahan ini tidak memiliki wewenang meskipun dia ditahan dengan erat, pejabat itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan malah berkata dengan berani, "Tidak masalah seberapa tinggi kekuatan bela dirimu karena melihat Du King bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan hanya berdasarkan kekuatan bela diri. Kamu berani." Pria berbaju hitam melepaskannya perlahan. Tiba-tiba, mata merahnya bersinar seperti serigala lapar yang baru saja melihat mangsanya. Namun, ketika dia berbicara lagi, suaranya sedikit lebih tenang, "Jadi, apa cara tercepat untuk menemui Du King?" Pejabat itu hanya menggunakan kecerdasannya untuk membujuk pria itu. Du King berada di istana kerajaan. Bagaimana mungkin pejabat rendahan seperti dia tahu cara mengatasi masalah ini? Ekspresi kesusahan segera muncul di wajahnya. Pria itu mengertakkan gigi dan berteriak, "Kamu berbohong padaku." Dia mengangkat tangannya, siap mengambil nyawa pejabat ini dengan telapak tangannya. Melihat situasinya, tentara dari keempat sisi berkumpul di sekelilingnya dan terus-menerus berteriak. Pedang mereka yang terhunus bersinar di seluruh gerbang selatan. Tanpa mempedulikan mereka, pria itu berteriak, "Jika Anda menunda saya tidak akan ragu untuk membunuh seluruh benteng awan besi. Apakah menurut Anda saya punya keraguan untuk membunuh beberapa orang lagi?" Dia mengangkat lengannya saat dia bersiap untuk membunuh para prajurit, bahkan tanpa berkedip sedikitpun. Berhenti, sebuah bayangan hitam terbang ke depan. Bahkan sebelum mencapai pria itu, dia berteriak di udara, "Kamu hanya perlu berbicara denganku jika kamu ingin melihat Du King." Setelah mendengar kata-kata ini, pria itu menarik lengannya. Beberapa detik yang lalu, energinya memancar keluar dan sepertinya tak terhentikan. Namun, kini telah hilang sama sekali seperti angin sepoi-sepoi. Orang yang terbang ke depan adalah Chu Yang. Ketika dia melihat jenis kendali yang dimiliki orang ini dengan kekuatannya, dia benar-benar terkejut, seorang master tingkat raja. Pria itu menatap Chu Yang, "Lepaskan topengmu, aku tidak suka mereka yang bersembunyi di balik topeng. Aku juga tidak bisa mempercayai mereka."
Apakah kamu ingin melihat Du King atau kamu ingin aku melepas topengku? Chu yang mendengus dingin, jika saya bisa melepas topeng saya, mengapa saya repot-repot memakainya? Pria itu mendengus dan menatap Chu yang dengan tajam seperti elang, apakah kamu tahu di mana Du King berada? Tentu saja namun, tidak seorang pun boleh mengganggu senior Du jika itu tidak penting. Chu yang melanjutkan, saya juga harus mengetahui dengan pasti apakah orang itu terluka atau hanya sakit. Apakah orang itu memerlukan perawatan dari Du King sendiri? Pria berkulit hitam menatap Chu Yang dengan ganas. Tatapannya tampak seolah ingin menelan Chu Yang. Jika hanya luka ringan atau penyakit biasa, maka dapat diobati oleh banyak pusat kesehatan lain di kota, kata Chu Yang tegas sambil tetap acuh tak acuh terhadap tatapan pria itu. Anehnya, dia menjadi semakin cemas dari menit ke menit. Dia merasa ada semacam hubungan antara dirinya dan pria ini. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana lagi emosinya yang kuat bisa berada dalam kekacauan seperti itu saat ini? Semuanya, minggir. Tidak ada masalah. Chu yang melihat keempat arah saat dia mengeluarkan token mengkilap dengan tangan kanannya. Ada dua kata yang terukir jelas di atasnya, Butian. Laki-laki Butian Pavilion. Tiba-tiba, setiap pejabat dan prajurit merasakan hawa dingin di punggung mereka, minggir, menjauh. Ayo pergi. Para prajurit yang mengelilingi pria itu langsung bubar. Semua orang mengusap dahi mereka dengan keringat dingin, masih merasa ketakutan. Awalnya mereka kesal dengan pria bertopeng itu dan ingin menyuruhnya melepasnya. Namun saat ini, mereka sangat bersyukur karena mereka tidak melakukannya. Jadi itu adalah Raja Neraka Chu. Beruntung sekali kita tidak macam-macam dengannya. Tatapan pria berbaju hitam langsung menjadi lebih tenang. Dengan lembut, dia memindahkan orang itu dari belakang ke depan. Setiap gerakannya dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga seolah-olah dia tidak ingin mengganggu orang sakit itu. Dia kemudian dengan lembut mengangkat jubahnya dan berseru, ini adalah cedera dan juga penyakit jika itu bisa disembuhkan dengan mudah, saya tidak akan berlari ribuan mil untuk sampai ke benteng awan besi, saya khawatir bahkan Du pun tidak. King bisa. Dia menghela nafas pelan. Pada saat ini, Chu yang tidak bisa lagi mendengar apa yang dia katakan. Saat jubahnya diangkat, darah Chu yang langsung mendidih. Penglihatannya menjadi kabur. Dia hampir kehilangan kesadarannya. Tidak heran kalau keadaan pikirannya menjadi begitu tidak normal. Ternyata, hati Chu yang penuh dengan kepahitan dan kesedihan. Matanya kabur karena aliran air mata yang keluar dari matanya. Saat pertama kali melihat orang yang terluka ini, tubuhnya bergetar hebat. Seolah-olah membutuhkan seluruh tubuh dan jiwanya untuk membentuk kata-kata. Dia berseru dengan suara gemetar, King. Transcending the Nine Heavens. Chapter 109. Dia adalah hidupku. Dalam sekejap mata, jubahnya terangkat, memperlihatkan wajah mungil. Seolah-olah jantung Chu yang telah ditusuk oleh penangkal petir pada saat ini, rasanya langit dan bumi berputar di depannya. Sepertinya waktu berhenti, segala sesuatu di sekitarnya, bahkan langit dan bumi, telah lenyap seluruhnya. King Wu. Anda akhirnya muncul. Sepanjang hidupku, aku akan menari untukmu. Anda akan menjadi satu-satunya orang yang akan saya menari. Selama 1000 tahun, hatiku tidak akan pernah berubah. Aku tidak akan merasa getir meski harus mati 10.000 kali. King Wu, untuk siapa aku ada? Untukmu, itu semua untukmu. Dia memiliki alis yang melengkung dan wajah putih mungil yang kini berubah pucat. Sepasang mata yang biasanya cerah kini tertutup sepenuhnya. Wajahnya dipenuhi penderitaan. Bibirnya yang kering tertutup rapat. Ada luka di dadanya yang membuat pakaian putihnya menjadi hitam. Hei Mo. Mata Chu yang menyipit saat dia berteriak dengan marah. Cedera seperti itu hanya bisa disebabkan oleh keluarga Hei Mo. Tidak mungkin hal itu salah. Pada saat inilah Chu yang akhirnya memahami beberapa pertanyaan yang belum terjawab di kehidupan sebelumnya. Ada luka di dada Mo King Wu yang akan menjadi penghalang terbesar dalam kemajuannya dalam seni bela diri. Karena hambatan ini, pencapaian tertingginya hanyalah master bela diri hebat. Dia jelas lebih berbakat dari orang lain. Namun, karena luka ini, dia tidak dapat maju setelah mencapai level master bela diri hebat setelah guru bela diri agung menjadi seniman bela diri terhormat. Untuk berkultivasi pada tingkat seniman bela diri terhormat, dia harus melatih 5 organ internalnya. Dengan cedera seperti itu, dia tidak akan pernah berhasil. Mo King Wu menyebutkan bahwa dia terluka saat masih kecil. Akibat tidak mendapat perawatan tepat waktu, lukanya semakin parah. Saat dia sampai di rumahnya,
luka dalam yang dideritanya sudah tidak dapat diobati. Ketika Mo Qingwu menceritakan kisah ini, wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan dan rasa jijik. Lebih jauh lagi, dia menyebutkan bahwa paman tercintanya telah mengorbankan nyawanya secara tidak perlu demi dia. Terlebih lagi karena cedera ini, Mo Qingwu tidak dapat keluar dari penyergapan dan akhirnya binasa. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nona kecilku? Pria berkulit hitam memandang Chu Yang dengan skeptis. Wajah orang ini tertutup seluruhnya dan tampak sangat misterius. Namun, matanya berubah berapi-api dan dipenuhi kecemasan saat melihat sedikit rindu. Selanjutnya, ketika dia melihat luka nona kecil, ada begitu banyak kemarahan di matanya yang membuatnya tampak seperti ingin membakar segalanya. Sikapnya menunjukkan rasa sakit yang begitu kuat hingga seolah meremukkan hatinya. Ini adalah rasa sakit hati yang paling besar. Perilaku Chu yang menyebabkan pria berkulit hitam menjadi benar-benar nyaman. Matanya seolah menyampaikan pesan bahwa ia lebih memilih terluka ribuan kali daripada membiarkan rindu kecilnya disakiti dengan cara apapun. Dengan pikirannya yang sedikit lebih rileks, pria itu menjadi gemetar dan hampir tersandung ke tanah. Dia mengumpulkan seluruh energinya untuk menjaga keseimbangan saat dia mengulurkan kedua tangannya ke arah Chu Yang. Aku akan meninggalkan sedikit rindu di tanganmu. Tolong selamatkan dia. Chu Yang dengan cepat mengulurkan tangan untuk menerima Mo Qingwu. Pria berbaju hitam itu sepertinya baru saja mengangkat batu besar dari jantungnya dan hampir roboh ke tanah. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Meskipun dia ingin berjalan, dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Apa kamu baik-baik saja? Hati Chu yang terasa seperti terbakar. Yang dia ingin lakukan hanyalah menahan Mo Qingwu dan segera mencari Du Shiqing. Namun, melihat kondisi pria berbaju hitam itu, dia tidak tega meninggalkannya sendirian. Ketika nona kecil terluka, aku menggunakan energiku sendiri untuk memperpanjang hidupnya dalam perjalanan ke sini. Pria berbaju hitam itu tersenyum lemah. Chu yang segera mengerti bahwa dia juga terluka, namun telah menggunakan energinya sendiri untuk memperpanjang hidup Mo Qingwu dalam perjalanan ke sini. Dia melakukan ini saat melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi untuk mencapai benteng Tandura untuk menemukan Du Shiqing. Jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat, tubuhnya mungkin akan menyerah di jalan. Dengan satu tangan memegangi Mo Qingwu, Chu yang menggunakan tangannya yang lain untuk meraih pria berbaju hitam itu dan berteriak, teman-teman siapkan kereta untukku secepatnya. Silakan saja. Nona kecil tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan baik-baik saja. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dengan menggunakan usahanya yang terbaik, dia melepaskan diri dari genggaman Chu Yang dan mendorongnya menjauh, ayo cepat. Hati Chu Yang terbakar. Terbukti bahwa pria berbaju hitam lebih mencintai Mo Qingwu daripada dirinya sendiri. Kondisi Mo Qingwu saat ini sangat buruk dan dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chu Yang adalah memberikan kelebihan energi pada pria berkulit hitam itu. Setelah menyelesaikan satu siklus, dia memerintahkan para prajurit, bawa orang ini ke paviliun Butian dan temukan Wu Qianqian untukku. Setelah itu, dia memegang Mo Qingwu dengan erat dan berlari seolah dia sedang terbang. Para pejabat dan tentara menjadi semakin tercengang. Wu Qianqian, bukankah itu jiwa iblis yang bekerja bersama Raja Neraka Chu? Tiba-tiba, pria berkulit hitam kehilangan warnanya saat dia melihat sosok Chu yang menghilang perlahan di kejauhan. Dia praktis seperti pelita tanpa minyak. Dia tidak lagi mampu menyembuhkan lukanya sendiri karena dantiannya benar-benar kosong. Bahkan jika saya mencoba untuk pulih, saya mungkin akan kehilangan satu level. Jika saya tidak melakukan apapun, energi internal ini tidak akan pernah bisa disembuhkan di masa depan. Namun, pemuda ini baru saja mengirimkan gelombang energi murni melalui diriku dan bahkan berhasil mengarahkannya dengan cepat ke seluruh tubuhku selama satu siklus. Dia telah mengumpulkan sisa energiku dalam proses ini. Hal ini telah menciptakan jalur energi dan pada dasarnya menghilangkan kemungkinan terjadinya komplikasi di masa depan. Yang harus kulakukan sekarang adalah mengikuti jalan itu dan menyembuhkan lukaku sendiri. Itu setara dengan dia menyelamatkan hidupku. Chu yang berlari seperti angin puyuh saat dia menuju istana pangeran. Dia menurunkan topengnya dan berkata, "Di mana pangeran? Saya dari paviliun Butian dan saya perlu menemui pangeran mengenai suatu masalah penting." Para penjaga terkejut ketika mendengar bahwa dia adalah anggota paviliun Butian. Apakah ini salah satu anak buah Raja Neraka Chu? Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak bisa menunda dia atau mengatakan sesuatu yang salah.
Mereka diawasi oleh Raja Neraka Chu. Bahkan nenek moyang mereka pun akan terbalik di kubur mereka. Mereka tidak berani memikul beban sebesar itu dan segera mengirimnya masuk. Aku membutuhkan Du Siking untuk membantuku menyembuhkan lukaku, seru Chu yang segera ketika melihat Tai Butian. Gadis kecil ini. Tai Butian bertanya dengan heran saat dia melihat Chu yang memegang Mo Qingwu di pelukannya. Ya, Chu yang menganggukkan kepalanya dengan kekuatan penuh, dia adalah hidupku, tolong cepat. Tai Butian langsung terkejut, orang lain mungkin tidak tahu siapa Chu Yang, tapi bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya. Raja Neraka Chu, orang yang bisa dengan mudah memusnahkan seluruh keluarga pejabat istana kerajaan, sangat terburu-buru sehingga dia tidak menyapa Tai Butian secara resmi. Dia bahkan tidak peduli dengan sapa dasar apapun dan hanya berteriak, dia adalah hidupku. Oleh karena itu, dia bisa menebak betapa pentingnya gadis ini baginya. Aku akan membawamu ke istana kerajaan. Tai Butian memutuskan dengan cepat dan segera berdiri, berjalan keluar dengan langkah panjang. Dia memberi perintah agar kuda-kuda bersiap dan mengirim mereka ke istana dengan kecepatan penuh. Dia memanggil Du Siking dan memastikan bahwa tabib suci itu dapat langsung mengobati nyawa Chu Yang. Di ruangan yang tenang di istana kerajaan, Du Siking perlahan menarik kembali jarinya dari pergelangan tangan Mo Qingwu. Dia menarik napas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Chu yang bertanya dengan cemas. Saya tidak bisa menyembuhkan luka ini. Du Siking menghela nafas sambil menatap Chu yang dengan simpati di matanya, siapa yang merindukanmu ini? Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Chu Yang. Selain itu, dia telah memberikan Chu yang seluruh pekerjaan hidupnya, sehingga memandangnya sebagai pewaris tunggal. Tidak mungkin dia tidak khawatir jika Chu yang menghadapi masalah. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Hati Chu yang tenggelam. Bahkan jika Du Siking mengatakan bahwa dia tidak dapat mengobatinya, seberapa seriuskah cedera Mo Qingwu? Bagaimana Heimo dari Tiga Langit Tengah yang bereputasi tinggi bisa melakukan hal seperti itu pada seorang gadis muda? Lukanya bisa diobati dengan mudah, tapi saya khawatir racunnya sulit diobati. Du Siking mengerutkan kening dan melanjutkan, jika seseorang tidak menggunakan energinya untuk memperpanjang hidupnya, nona kecil ini kemungkinan besar sudah kehilangan nyawanya sekarang. Meskipun demikian, meskipun hidupnya disatukan oleh energi eksternal, hal itu telah terjadi. Lebih dari sehari dan itu terlalu lama. Racunnya telah menyebar ke 5 organ dalamnya. Du Siking menghela nafas berat, jika itu hanya cedera dan keracunan, tidak akan sulit bagiku untuk mengobatinya. Namun, rindu kecil ini lahir dengan 3 yin meridian dan pedang yang menghantamnya. Telah menimbulkan kerusakan pada titik kritisnya. Tidak akan sulit untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi meridian 3 yin miliknya rusak. Kita tidak akan pernah bisa menghilangkan racun yang telah memasuki meridian 3 yin. Racun itu akan tetap ada untuknya seumur hidup dan tidak akan pernah bisa diobati. Chu yang kecewa. Ini memang benar. Du Siking mengatakan bahwa Mo Qingwu dapat bertahan hidup, tetapi racun itu akan tetap bersamanya sepanjang hidupnya dan dia tidak akan pernah bisa disembuhkan. Mo Qingwu memang menderita dalam situasi yang sama seperti kehidupan sebelumnya. 3 yin meridian bukanlah kutukan melainkan hadiah dari surga. Seseorang dengan 3 yin meridian memiliki aliran yang jauh lebih baik untuk semua meridian dibandingkan dengan orang normal. Tidak peduli teknik apa yang dikembangkan seseorang. Itu akan membuat teknik itu jauh lebih efektif. Namun, benar-benar tidak ada harapan untuk pulih jika meridian 3 yin rusak. Yang lebih buruk lagi adalah Mo Qingwu terluka pada titik kritis 3 yin meridiannya. Dia telah menerima hadiah dari surga, tetapi dia tidak pernah bisa pulih sepenuhnya karenanya. Du Siking tidak punya alasan untuk menyembunyikan informasi apapun dari Chu Yang dan hanya menceritakan semua yang dia tahu. Karena kasusnya seperti ini, Chu yang sangat sadar bahwa memaksanya mencoba melakukan hal lain akan sia-sia. Senior Du, tolong jangan sembunyikan apapun dariku. Tolong beritahu aku semua yang kamu tahu. Saat ini, menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Kata Chu Yang. Bagus. Sekali lagi, Du Siking memeriksa denyut nadi Mo Qingwu. Setelah berpikir sejenak, dia menuliskan resepnya dan terkekeh, untunglah kita sekarang berada di istana kerajaan. Kalau tidak, pasti ada kekurangan banyak ramuan berharga di luar sana, bahkan jika kamu tahu caranya. Perlakukan dia. Meskipun dia mungkin kurang beruntung, dia cukup beruntung bisa sampai ke istana kerajaan dan menemukanku. Anggap saja ini sebagai menemukan keberuntungan dalam kemalangan. Chu yang menghela nafas berat.
Segera setelah itu, seorang petugas pengobatan membawa semangkuk ekstrak obat herbal yang berharga untuk segera diminum oleh Mo Qingwu. Dia menyadari bahwa rahang nona kecil ini terkatup rapat dan dia tidak bisa membuka mulutnya. Bahkan dengan luka beracun, nona kecil ini masih cukup tangguh. Dia jelas mengatupkan giginya dan tidak mengeluh tentang rasa sakitnya. Namun, ketahanannya yang kuat telah membuatnya mengatupkan giginya bahkan ketika dia tidak sadarkan diri. Jika dia tidak menelan obatnya, lalu, mata Du Siqing tiba-tiba membelalak. Mulutnya ternganga saat dia gemetar. Ini karena Chu yang telah mengambil semangkuk obat dan meneguk mulutnya. Selanjutnya, dia membungkuk dan meletakkan bibirnya di bibir nona kecil itu, perlahan-lahan memindahkan obatnya. Wajah Chu yang tampak sangat tenang. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi bagaimana mungkin Du Siqing tidak mengetahui hal ini? Obat ini mengandung akar teratai. Meskipun sangat efektif untuk luka dalam, itu adalah hal yang paling pahit di dunia. Orang normal sama sekali tidak bisa meminumnya dalam keadaan sadar. Pernah ada seorang seniman bela diri terhormat yang terluka dan membutuhkan obat ini. Master level yang dihormati diharapkan memiliki kendali yang besar. Namun, dia tidak bisa menahan rasa pahitnya dan akhirnya memuntahkan obatnya. Pada akhirnya, Du Siqing harus memberinya obat untuk membuatnya pingsan terlebih dahulu sebelum memberinya ramuan pahit. Untuk memastikan cara kerjanya, orang yang sadar akan pingsan terlebih dahulu sebelum diberikan obat ini. Oleh karena itu, Du Siqing memanfaatkan kesempatan ini untuk menambahkan bahan yang sangat efektif ini ke dalam pengobatannya setelah menganggap bahwa kehilangan kecil ini tidak disadari. Namun, Chu yang sedang memegang obat di mulutnya saat ini. Meskipun wajahnya tampak pucat, dia sepertinya tidak merasakan kesulitan apapun. Dia bahkan tidak menyadari fakta bahwa obatnya baru saja direbus dan rasanya sangat panas. Sedikit demi sedikit, dia memindahkan obatnya. 1. Bagian dari puisi Mo Qingwu. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 110 Pahit. Tidak pahit. Saat melihat wajah serius Chu Yang, jantung Tai Butian berdebar. Dia ingat apa yang pernah dikatakan Chu Yang sebelumnya, dia adalah hidupku mungkinkah yang tergeletak di hadapannya adalah nyawanya. Kehilangan kecil ini ternyata lebih penting baginya daripada nyawanya sendiri. Siapakah rindu kecil ini? Adik perempuannya. Tai Butian tidak akan pernah membayangkan bahwa Chu yang akan mengembangkan perasaan terhadap seorang gadis kecil. Dia tampaknya baru berusia 10 tahun, bagaimana mungkin? Dia mengamati Chu yang meminum satu suap besar obat dan menyimpannya di mulutnya sejenak agar dingin. Selanjutnya, dia dengan hati-hati memberikan obat itu padanya. Setiap momen dipenuhi dengan cinta yang begitu besar. Tai Butian tidak dapat memahami mengapa jantungnya berdetak tidak konsisten. Dia tidak lagi bisa menyaksikan keduanya dan menoleh ke arah yang berbeda. Dengan tetes terakhir obat memasuki tubuhnya, Chu yang segera berdiri dan berbalik bertanya kepada tabib suci itu, Senior Du, berapa dosis lagi obat ini yang harus dia konsumsi? Sekali saja hari ini sudah cukup. Setelah obat masuk ke dalam tubuhnya, Anda harus membantunya membersihkan meridiannya untuk memastikan obat dapat didistribusikan ke seluruh tubuhnya lebih cepat. Mudah-mudahan, dia bisa bangun malam ini. Du Siqing memiringkan kepalanya ke arah langit sore untuk memperkirakan waktu. Selama kurun waktu ini, saya akan menyiapkan obat agar dia cepat pulih. Berdasarkan prediksi saya, nyawanya tidak lagi dalam bahaya dan dia akan kembali normal setelah sekitar 7 hingga 8 hari. Sembuh kecuali luka di 3 yin meridiannya. Tanganku terikat. Du Siqing memandang Chu yang sambil melanjutkan, saat ini tidak ada tabib atau obat di dunia ini yang dapat mengobati luka dalam ini. Anda tidak boleh menyia-nyiakan usaha Anda. Tentu saja, Du Siqing tahu apa yang dipikirkan Chu Yang. Dia tahu bahwa jika dia tidak cukup menekankan hal ini, Chu Yang mungkin akan melakukan sesuatu yang gegabah. Dia tahu bahwa Chu yang akan pergi ke ujung bumi hanya untuk kesalahan kecil ini. Orang lain mungkin tidak, tapi Chu yang pasti akan melakukannya. Siapapun bisa tahu bahwa cinta Chu yang pada rindu kecil ini begitu ekstrim sampai pada titik putus asa. Meskipun Du Siqing mungkin bukan ahli dalam hal lain, keahliannya dalam bidang ketabiban begitu terkenal sehingga bahkan 3 langit atas pun mengenalinya hanya berdasarkan diagnosisnya sendiri, jelas bahwa tidak ada pengobatan yang tersedia untuk cedera internal Mo Qingwu. Chu yang memahami hal ini dengan sangat baik dan dia juga memahami kata-kata Du Siqing, kamu telah melalui begitu banyak kesulitan untuk mencapai posisimu saat ini. Kamu tidak boleh menghancurkan hidupmu untuk mengobati penyakit ini. Semua barang langka yang legendaris.
Tidak bisa berbuat apa-apa juga. Chu yang bertanya dengan sedih. Meski begitu, masih ada secercah harapan di dalam dirinya. Mungkin kamu tidak tahu racun apa ini, tapi aku sangat yakin itu adalah racun legendaris Heimo. Jika racun ini tidak mencapai 3 Yin Meridian, keterampilan pengobatanku akan mampu menyembuhkannya tanpa masalah. Tapi sekarang setelah meresap ke dalam 3 Yin Meridian, bahkan para dewa pun tidak akan mampu melakukan apapun. Du King berkata dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu, bahkan jika kamu bisa mengumpulkan ke-9 ramuan legendaris dari bawah langit sekarang, kamu masih tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Du King berhenti sejenak untuk melihat Chu Yang sebelum melanjutkan berbicara dengan lembut. Chu Yang, apa yang bisa saya lakukan adalah membantunya mendapatkan kembali kesadaran dan mencegah cedera mempengaruhi kematiannya. Selanjutnya, dia masih bisa menikah dan memiliki keluarga tanpa masalah kesehatan apapun. Jika dia beruntung, dia bahkan akan hidup sampai usia 100 tahun. Satu-satunya masalah adalah dia tidak akan bisa maju dalam seni bela diri. Sebagai perempuan, hal ini seharusnya menjadi hal yang normal baginya, sama seperti perempuan lain menghabiskan hidup mereka. Du King menjelaskan dengan tulus. Chu yang menghela nafas berat dan kepalanya terkulai, mengumpulkan ke-9 ramuan legendaris yang hebat masih tidak akan menyembuhkannya sepenuhnya. Kata-kata ini memberikan pukulan terbesar bagi Chu Yang, menghancurkan setiap harapan terakhir yang dia miliki. Meskipun hal ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi wanita lain, dia tahu bahwa hal ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Mo Qingwu. Jika bukan karena kondisi terkutuk ini, Mo Qingwu tidak akan disergap dan dibantai di kehidupan sebelumnya. Meskipun Mo Qingwu tidak pernah menyebutkan keluarganya kepadanya, Chu Yang yakin bahwa dia berasal dari keluarga yang kuat. Bagaimana orang bisa memupuk keanggunan dan keanggunan seperti miliknya jika seseorang berasal dari latar belakang yang sederhana? Di kehidupan sebelumnya, Mo Qingwu lebih suka menghabiskan waktunya berkeliling Jianghu daripada pulang ke rumah. Mengapa hal ini terjadi? Itu pasti ada hubungannya dengan cederanya. Atau mungkin, Mo Qingwu tidak mau pulang karena keluarganya tidak memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, dia bisa saja tidak diakui oleh keluarganya karena alasan yang tidak diketahui. Namun, jika seorang anak perempuan memiliki 3 Yin Meridian, dia harus diperlakukan seperti harta berharga. Mengapa keluarganya tidak mengakuinya? Kecuali, mereka tidak mengakuinya karena 3 Yin Meridiannya terluka. Dengan kata lain, segala sesuatu yang terwujud dimulai dari hari ini. Cedera ini pada akhirnya akan menyebabkan tragedi Mo Qingwu. Jika dia tidak menderita luka ini, dia tidak akan meninggalkan keluarganya atau bertemu Chu Yang. Selanjutnya, dia tidak akan disergap dan dibunuh. Oleh karena itu, Chu Yang tidak dapat menerima ini. Dia tega melihat Mo Qingwu menderita cedera ini selama sisa hidupnya. Bahkan jika dia bisa berada di sisinya dan melindunginya, dia tahu bahwa dia tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu. Tidak, Mo Qingwu harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan cara ini, Chu Yang kemudian bisa yakin. Chu Yang, siapa yang merindukanmu ini? Tai Butian akhirnya membuka mulut dan bertanya. Tai Butian selalu tampil percaya diri, sehingga jarang melihatnya penasaran seperti ini. Pertanyaan Tai Butian menyebabkan Chu Yang keluar dari pikirannya yang dalam. Dia milikku. Saat Chu Yang membuka mulutnya, wajahnya tiba-tiba meringis. Bleh. Bleh. Senior Du, apa isi obat ini yang membuatnya begitu pahit? Aku. Bleh. Chu Yang merasa mulutnya dipenuhi obat herbal. Kepahitan ini sungguh tak tertahankan. Wajah Chu Yang menunjukkan ekspresi kesakitan saat dia memutar matanya. Yah, bukankah tadi kamu merasa pahit? Tai Butian dan Du King bertanya secara bersamaan, heran. Chu Yang berhenti sejenak. Sebelumnya, dia berkonsentrasi penuh pada Mo Qingwu. Ketika dia menyadari bahwa dia dapat menelan obat tersebut, dia terus memberinya obat tanpa menyadari apakah itu pahit atau manis. Sekarang setelah mereka membicarakannya, dia bisa merasakan pahitnya obat tersebut. Namun, pada saat yang sama, dia teringat puisi Mo Qingwu. Seumur hidup tidak menghasilkan tarian yang lembut, tarian adalah kepahitan seumur hidup. Sepanjang hidupku, aku akan menari untukmu. Bahkan dalam kepahitan, aku akan menari seumur hidup. Pahit. Chu Yang tidak bisa menahan senyum. Bagaimana pahitnya ini? Apakah kepahitan ini sama sekali pahit jika dibandingkan dengan kepahitan yang harus dialami Mo Qingwu di kehidupan sebelumnya? Bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan. Kamu benar-benar. Du King tidak bisa tidak mengagumi pemuda di depannya semakin banyak. Chu Yang benar-benar orang yang penuh perhatian.
Ini membuatnya merasa bahwa dia tidak salah dalam penilaiannya terhadap Chu Yang. Untuk menyelamatkan nyawa, dia bahkan tidak memperhatikan dirinya sendiri. Ini benar-benar pengorbanan tanpa pamrih. Sementara itu, Tai Butian memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Dia menyadari bahwa kelemahan terbesar Chu Yang adalah kesalahan kecil ini akan menjadi bencana jika musuh mengetahui kelemahannya. Informasi ini harus dirahasiakan. Namun, apa latar belakang nona kecil ini? Senior Du, aku harap kamu tidak akan membiarkan sedikit pun informasi mengenai perawatanmu terhadap kehilangan kecil hari ini bocor. Tai Butian tersenyum sambil mengingatkan Du King dengan sopan. Du King ragu-ragu sejenak sebelum dia segera mengerti apa maksud sang pangeran. Dia menjawab dengan cepat, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Tidak ada orang lain yang akan mengetahui hal ini. Setelah beberapa saat, wajah Mo Qingwu perlahan menjadi lebih cerah. Perlahan-lahan, pernapasannya mulai normal. Dia tampak tidur nyenyak. Setelah melihat ini, Chu Yang menjadi lebih nyaman dan rasa pahit di mulutnya berkurang. Di saat yang sama, dia semakin penasaran. Karena dia sudah ada di sini, dia mulai melihat-lihat istana kerajaan legendaris ini. Apakah ini benar-benar istana kerajaan? Benar-benar megah dan mewah. Kata Chu Yang sambil melihat sekeliling istana dengan penuh minat, saya merasa itu agak terpencil. Tentu saja tempat ini terpencil. Tai Butian menghela nafas dalam-dalam saat dia menjelaskan, untuk menyelesaikan pekerjaanku, aku biasanya tidak tinggal di istana kerajaan. Selain itu, sebagian besar orang dikirim keluar dari istana kerajaan, kecuali beberapa wanita yang diharuskan untuk tinggal di istana kerajaan. Jaga ayahku dan beberapa staf kustodian. Saat ini, ada ratusan hal yang memerlukan perhatian di Tandura. Pengeluaran besar akan dikeluarkan untuk memelihara segala sesuatu di istana. Chu Yang langsung berkata, oh. Dia menunjukkan bahwa dia mengerti maksudnya, tapi dia terus bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan adik perempuanmu? Apakah kamu tidak menjaganya? Chu Yang secara naluriah teringat wanita muda di paviliun persenjataan surgawi-surgawi memanggil Tai Long Cheng paman kedua. Meskipun dua kata paman kedua itu mungkin tidak berarti apa-apa jika digunakan bersama orang lain, namun tentu saja kata itu tidak biasa jika digunakan untuk memanggil Tai Long Cheng. Sebelum kedatangannya di Tandura, Chu Yang tidak memiliki pengetahuan tentang keluarga kerajaan. Namun, setelah memasuki paviliun Butian, dia mengetahui bahwa kaisar hanya memiliki satu saudara laki-laki, Tai Long Cheng. Karena itu yang terjadi, wanita muda itu pastilah saudara perempuan Tai Butian. Adik kecilku. Tai Butian tampak terkejut ketika tatapan bermasalah muncul di matanya. Dia terkekeh dan melanjutkan dengan tenang, gadis merepotkan itu. Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Ah, dia pernah datang ke paviliun senjata surgawi sebelumnya. Chu Yang mengangguk. Gadis kecil itu sakit kepala sekali. Tai Butian tersenyum dan berkata, tapi dia juga sangat manis. Menteri Chu tiba-tiba mengungkitnya. Hahaha. Jangan bilang kalau Menteri Chu punya perasaanku pada adik perempuanku. Tanpa menunggu jawaban Chu Yang, Tai Butian tertawa dan melanjutkan, Menteri Chu adalah orang yang terhormat. Jika Anda memiliki perasaan padanya, saya tidak akan keberatan menjodohkan Anda berdua. Chu Yang ikut tertawa karena dia tahu bahwa Tai Butian baru saja menarik kakinya. Dia menjawab, saya hanyalah orang biasa, bagaimana saya bisa cocok untuk sang putri? Saya hanya sangat penasaran ketika saya bertemu dengan Putri Tandura. Dia tampak sangat misterius. Tai Butian mengedipkan matanya dan bersikap seolah-olah dia sedang menutupi emosi yang mendalam. Dia menjelaskan, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan adik perempuanku karena ini adalah sebuah rahasia. Pada tahun kelahirannya, Da Zhao telah mengirim pembunuh terus-menerus untuk membunuh anggota keluarga kerajaan. Kelahiran adik perempuanku disembunyikan dari orang lain. Semua orang untuk melindunginya. Segera setelah itu, ayahku terluka, oleh karena itu aku tidak berani mengumumkan hal ini kepada dunia. Jika musuh mengetahui dan datang untuk membunuhnya, bukankah kakak laki-laki ini akan bertanggung jawab? Tai Butian melanjutkan dengan sungguh-sungguh, sangat disayangkan menjadi seorang wanita di keluarga kerajaan. Bahkan lebih disayangkan lagi dilahirkan di masa perang. Darah bangsawan sudah sangat sedikit. Dengan serangan gencar yang berulang-ulang, semuanya menjadi adil. Lebih buruk lagi. Yang bisa kuharapkan hanyalah adik perempuanku bisa hidup damai dan normal. Itu adalah tindakan pencegahan untuk menyembunyikan identitasnya dan menjaganya tetap aman dan sehat.
Jika suatu saat Tandura jatuh, dia bisa saja setidaknya masih mempertahankan nyawanya. Bahkan jika itu berarti hidup sebagai rakyat jelata di suatu tempat, setidaknya dia masih hidup. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menahan emosi yang tumbuh dalam dirinya. Ada keheningan di udara untuk sementara waktu saat Chu yang merasa seolah ada makna tersembunyi dalam kata-kata Tai Butian. Dia berkata, itu benar. Terlahir di keluarga kerajaan mungkin berarti kamu bisa menjalani kehidupan mewah yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa, tapi di saat yang sama, itu juga berarti hidup di bawah tekanan yang begitu besar sehingga berpotensi menghancurkan dunia. Kamu sampai mati. Adik perempuanmu sangat beruntung memiliki kakak laki-laki yang hebat sepertimu. Itu adalah keberuntungannya. Terpengaruh oleh suasana hikmat juga, Dusi King menghela nafas. Sudah menjadi hal yang biasa jika putri keluarga kerajaan dijadikan pion untuk menjalin hubungan diplomatik dengan kedok pernikahan. Biasanya tidak peduli apa yang sang putri pikirkan karena semuanya dilakukan demi kepentingan bangsa.